nggak Iya, bisa iya. panjang lagi atau apa gitu. Iya, soalnya kan ini emang kayak sewanya tuh Program ya. rata-rata banget kan, dan subsidi ini kan emang disediakan untuk student yang mungkin penghasilannya belum terlalu besar gitu kan. Oke, very cool. Oke, next aja, Fe, website ininya, apa namanya, slide-nya. Jadi yang bicara sama kita ini Bu Kristiana Trisnadi. Jadi ini keren banget, selain seorang seorang dokter gitu kan. Ini dokter lulus di Jerman, kuliah di Jerman, lulus di Jerman, tapi masih sempet-sempetnya bikin, kalau saya bilang sih bikin startup company gitu ya, namanya Deutsch Plus. Ini satu lembaga kursus, satu lembaga pendidikan yang memang mendidik siapa aja yang mau kuliah dan kerja di Jerman bisa berangkat lewat Deutsch Plus ini. Nanti kita tanya juga nih, gimana caranya membagi waktu antara bisnis dan studinya. Ini keren banget sih. Kita kuliah kedokteran aja udah gak kebayang gitu kan, pusingnya, capeknya. Christine masih sempat-sempatnya mikirin bisnis. Next. Nah ini saya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu perlu di-highlight. Saya sendiri, Rizky Jonathan, sedikit sebagai Vice President Business Development Dana Didik. Saya sendiri memang sama Christine yang nanti akan discuss mengenai Deutsch Plus dan Dana Didik, dan juga pengalaman-pengalaman kami berdua seperti itu. Next. Ya, jadi kalau Christine sendiri, boleh cerita nih Chris, mengenai pendidikan kamu, mungkin pathway-nya seperti apa gitu. Ya, jadi kayak aku lulus SMA tahun 2013. SMA di mana sih? Di Indonesia? Di Pelita Harapan. Oke, good. Ya, terus habis itu kayak dulu tuh dari sekolah aku jarang banget yang mau ke Jerman kan. Jadi, karena sebenarnya bukan jarang yang mau ke Jerman, tapi informasi mengenai universitas di Jerman tuh kayaknya masih jarang banget gitu untuk di Indonesia. Bahkan mungkin orang-orang lebih punya informasi untuk kuliah di Indonesia sendiri, atau mungkin ke Amerika atau ke UK kan yang sering. Nah, jadi emang informasinya pada saat itu kurang. Tapi akhirnya setelah menimbang-nimbang, jadi kayak aku aja tadinya sendiri nggak tahu gitu mengenai Jerman, karena semua teman-teman aku kayak banyak yang mau ke US gitu kan. Jadi pertama-pertama aku nggak tahu. Nah, tapi akhirnya aku dikasih tahu sama salah satu teman dari mamaku, anaknya mau ke Jerman, kebetulan mau kuliah kedokteran juga gitu. Oke. Iya, dan dulu tuh aku udah tahu kan mau kuliah kedokteran. Nah, biasanya kan orang kalau pikir mau kuliah kedokteran ya udah kuliahnya di Indonesia gitu kan, biar nanti UI lah, gampang. UI gitu kan, yang standar lah gitu ya. Iya, iya. Jadi emang pas itu aku lebih prepare ke arah PTN gitu, kayak terus ikut UGM itu kan, ujian masuk. Ujian mandiri itu ya. Nah, terus habis itu pas tengah-tengah aku lagi nunggu pengumuman UI UGM, dikasih tahu tentang Jerman ini gitu. Nah, terus sambil nungguin pengumuman, ya udah kan aku pikir ya udah boleh lah research gitu kan di sih kuliah kedokteran dan sebagainya gitu. Nah, terus kayak pas aku research itu akhirnya aku find out kalau misalnya di Jerman itu satu kuliah kedokteran gratis. Jadi bener-bener nggak perlu bayar uang kuliah sama sekali, dan bukan cuma buat orang Jermannya doang, tapi itu literally zero berarti. iya, literally zero. Jadi kayak aku dapat my medical degree literally for free. Wow. Dan iya, itu kayak menurut aku gila banget bahwa ada negara yang bisa kasih benefit ini juga buat mahasiswa internasional gitu. Soalnya biasanya di negara lain kan mahasiswa internasional yang sengaja dipakai buat cari duit kan oleh universitas. Betul. Jualan lah ya istilahnya ya gitu ya. Dengan tuition fee yang lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa lokal dan sebagainya gitu. Tapi di Jerman ini gratis. Dan kedua sebenarnya yang paling penting buat aku bukan gratisnya, tapi prospek untuk spesialisnya kalau di Jerman ini. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan spesialisnya kita nggak tahu, mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik buat kuliah kedokteran udah agak research sedikit. Tapi kalau di Indonesia kan kayak kuliah kedokteran S1 kedokteran, nah terus habis itu spesialisnya kita mesti kuliah lagi kan. Betul. Kuliah lagi itu kita mesti bayar lagi, dan untuk program pendidikan dokter spesialis itu dapat tempatnya susah banget. Benar-benar. Biayanya mahal banget gitu kan. Harus internship lagi gitu kan, jadi residen segala macam gitu ya di Indonesia. Ya. Nah, kalau misalnya di Jerman itu program spesialisnya satu, kita nggak kuliah lagi, melainkan kita kerja di sebuah rumah sakit di bagian yang kita mau ambil spesialis itu. Dan yang paling gilanya lagi, kita nggak bayar
tapi kita yang dibayar. Jadi kita dapat gaji full sebagai dokter, which is gaji full sebagai dokter aja sebagai fresh graduate kalau di Jerman kurang lebih kalau dirupiahin kayak sekitar 80 juta gitu. Wah, iya. Ya, per bulannya. Jadi itu kayak itu fresh grade loh ya. Maksudnya bener-bener masih newbie gitu kan. fresh grade dan kita lagi pendidikan program dokter spesialis. Bahkan kita itu bukan fresh graduate spesialis tapi baru fresh graduate, kita baru lulus kuliah kedokterannya gitu. Iya ya, padahal kalau dokter-dokter Indonesia tuh selalu keluhannya, gue lulus jadi dokter belum dapat apa-apa loh, masih jadi babu bahasanya di rumah sakit, disuruh-suruh sama residen gitu loh kebanyakan. Iya. Ya sebenarnya kalau yang jadi babu disuruh-suruhnya masih agak kayak gitu sih, tapi babu disuruh-suruh dengan gitu ya nggak apa-apa juga kali. Ya nggak apa-apa juga kali gitu kan, ya maksudnya worth it-nya jauh lah gitu kan. Nah, iya. Oke. Terus kenapa kamu emang dari dulu tuh pengennya jadi dokter atau gimana? Atau memang memang dari awal tuh saya mau jadi dokter gitu. Dan tadi kan udah dikasih tahu nih background-nya milih Jerman nih sebenarnya ada sengaja nggak sengajanya ya. Tapi pasti ada dong tadi kan hasil research. Kenapa sih akhirnya pilih kedokteran dan kenapa akhirnya udah deh saya positif dan mantep di Jerman? Kenapa nggak coba buat research lagi di UK misalkan atau mungkin di US tadi yang kamu bilang contohnya? Kenapa akhirnya selain dari yang kamu sampaikan tadi, aku udah mantep banget deh nih di Jerman gitu. Selain tadi yang kamu bilang masalah spesialis, ada nggak dorongan lain? Kalau misalnya UK sama US sebenarnya dari awal nggak pernah jadi pilihan sih. Soalnya masalah pertama adalah kayak biaya kuliahnya mahal banget. Jadi kalau misalnya untuk kedokteran di UK sama di US tuh kurang lebih minimum 1M setahun. Dan kayak programnya tuh juga lumayan lama, 6-7 tahun gitu. Jadi ya bayangin aja kayak kuliah kedokteran biayanya aja cuma kuliahnya doang belum living cost udah hampir 10M gitu kayak. Jadi kayak emang Sure. Jadi over cost gitu ya. Iya, menurut aku nggak worth it untuk return on investment-nya. Yes. Itu pilihan aku sih antara Indonesia sama Jerman sih. Dan akhirnya ya aku pilih Jerman juga karena emang dari awal aku kepengen juga kuliah di luar negeri. Karena menurut aku kuliah di luar negeri sebenarnya bukan cuma buat kuliahnya doang, tapi juga kita bisa kayak otak kita lebih terbuka aja gitu. Kita kenal banyak orang dari banyak culture dan lebih open minded automatically ya gitu kan. Iya, dan juga belajar yang bagus-bagusnya dari culture lain juga kan. Jadi kita bisa jadiin satu sama yang bagus-bagus dari culture kita dan hopefully we can be a better person gitu kan. Oh, very cool. Keren banget. Oke, tadi ngomongin masalah culture. Nah, kamu udah di Jerman nih, di Hamburg ya berarti ya, kota pelabuhan dong, ya kan? Nah, gimana sih kehidupan kamu, terus pertemanan kamu, terus kamu bersosialisasi di Jerman gitu kan? Gimana pun kan kita orang asing nih, ya kan, orang Indonesia kuliah di Jerman kan orang asing. Gimana sih interaksi atau mungkin sosial yang kamu rasain di Jerman gitu? Masyarakat Jerman ngelihat kita tuh sebagai orang Indonesia di sana tuh kayak gimana sih responnya? Kayak ini yang lumayan bikin aku surprise sih Mas, karena kan aku pikir kayak ya udah mereka bakal biasa aja gitu kan. Kayak sama kalau kita temenan di Indonesia kalau cocok ya cocok, nggak cocok ya udah gitu kan. Yang bikin aku surprise dari orang Jerman, apalagi yang muda-muda ya. Kalau yang tua-tua emang mungkin nggak terlalu. Tapi kalau yang muda-muda yang seumuran kita gitu, angkatan tahun 90 ke atas lah. Mereka tuh kayak bener-bener interested banget sama foreign culture gitu. Jadi kalau mereka lihat foreigner kayak mereka bakal lihat itu as a chance buat tahu lebih banyak tentang culture lain gitu. Oh, jadi nggak rasis, nggak apa itu enggak ya malah ya? Nggak sama sekali, apalagi yang muda ya. Kadang yang rasis itu sebenarnya bukan rasis sih, tapi kayak yang tua-tua mungkin karena dari zaman dulu kan Jerman pernah masih Jerman Timur, Jerman Barat segala macam ya. Mereka emang kadang ada yang judes gitu, tapi sebenarnya Judes tuh bukan rasis karena kita orang Asia jadi mereka judes ke kita, tapi emang mereka sama orang Jermannya juga judes gitu loh. Oh iya, memang personality gitu ya. Iya, tapi karena kita orang Asia jadi kita nangkepnya mungkin karena kita orang Asia jadi mereka rasis gitu kan. Padahal kayak pengalaman aku alasannya bukan itu sih. Tapi ya itu jarang. Satu itu jarang dan kedua kebanyakan itu kayak di kota-kota kecil di Jerman Timur di mana mereka tuh jarang banget ketemu orang asing gitu. Iya, yang perbatasan sama Polandia gitu-gitu ya.
ya kayak gitu. Oke. Yang memang dulu emang daerah dekat konflik juga mungkin ya. Jadi Iya, mungkin iya. masih ke bawah apa sih namanya, shock culture lah gitu ya. Iya, iya, betul. Tapi Oke. kalau yang di barat gitu sih, bahkan dari yang muda sampai yang tua, pengalaman aku semuanya baik-baik sih. Oke, jadi itu yang salah satu yang bikin kamu betah juga kali ya di Jerman ya. Iya, Memang kan kalau setahu saya di Jerman tuh kayak orang Turki, orang even yang Muslim pun banyak gitu ya di sana ya. banget banget sih. Banyak banget, makanya saya lihat kan ada orang Aljazair, ada orang Turki tuh banyak juga tuh yang apa namanya, quote and quote mungkin merantau lah ke Jerman gitu kan. Nah, terus saya mau tanya gini, kalau tadi kan kamu bilang banyak anak muda gitu kan. Nah, kalau untuk anak muda Indonesia sendiri nih, yang di Jerman, itu banyak nggak sih? Terus ada nggak sih kayak community atau association gitu kan? Misalkan kayak di Belanda kan kayak ada PPI-nya gitu ya, misalkan ya. Nah, terus di Jerman sendiri ada nggak sih selain dari organisasi-organisasi yang memang dikelola sama kedubes misalkan, ada juga nggak sih organisasi-organisasi yang di luar formal lah ibaratnya gitu, yang memang kebanyakan anak Indonesia gitu di sana? Kalau PPI juga ada di sini. Jadi sama kayak di Belanda, ada juga di sini PPI Jerman dan cukup besar juga banyak anggotanya. Dan kalau misalnya dari jumlah orang Indonesia di Jerman sendiri, setahu aku sekarang ada sekitar 5 sampai 6 ribu ya mahasiswa Wow. Indonesia yang kuliah di Jerman. Jadi emang berasa banget sih, apalagi kalau kamu tinggal di kota besar ya, contohnya kayak Hamburg, Berlin, itu berasa banyak orang Indonesianya. Jadi mau cari teman Indonesia sih nggak susah. Serius? Kayak Oke. itu pasti tersebar kan di banyak kota. Banyak kan pasti orang Indonesia maunya ke kota besar gitu. Iya Jadi dong. apa namanya, kalau kamu tinggal di kota besar tuh banyak banget. Dan kalau dari organisasi, kalau PPI kan itu yang apa namanya memang official gitu kan, kayak. Official, benar. Dan tapi selain dari PPI banyak tuh organisasi keagamaan gitu. Jadi kebanyakan Oke. ada organisasi namanya KMKI, itu Perkumpulan Mahasiswa Katolik Indonesia. Itu buat yang. Terus kalau yang Muslim ada juga, kalau di contohnya IWKZ namanya, itu kayak apa ya? Itunya namanya pakai bahasa Jerman, jadi kayak aku kurang inget itu singkatan apa, tapi itu kayak yang perkumpulan Muslim. Jadi misalnya kayak kalau lagi Lebaran mereka suka ngadain pengajian dan segala macam. Very cool. Jadi tetap ada ini ya, tetap ada apa sih namanya, paguyubannya dan memang ada kegiatannya juga gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang di sini masih ragu atau mungkin ada planning untuk ke Jerman, nggak perlu takut tuh, tadi kayak Kristen bilang, sebenarnya di Jerman orang Indonesia banyak dan asosiasi serta community-nya ya jalan gitu kan. Nah, Jalan banget ya. kan sebenarnya kan kayak Pak B.J. Habibie ya, almarhum gitu kan, salah satu orang yang memang besar di Jerman lah namanya dan studinya gitu. Nah, selain itu, kira-kira sekarang ada nggak sih kayak anak-anak muda di Jerman yang asli Indonesia yang kamu lihat tuh lagi bikin something gitu atau bikin karya gitu? Selain Christine sendiri tentunya kan, misalnya ada tim atau mungkin ada perkumpulan yang mereka lagi nge-create apa gitu, ada nggak sih? Kalau create apa ya? Setahu aku kayak contohnya orang Indonesia, karena aku tinggal di Hamburg kan, jadi aku kebanyakan kenalnya sama anak-anak Indonesia yang tinggal di Hamburg juga gitu kan. Nah, ada beberapa yang sekarang contohnya lagi kerja di Airbus. Jadi kayak di Airbus mereka part of a project. Kayaknya yang lagi tuh sempat bikin yang A350 Neo ya, kalau nggak pesawat yang pesawat ya. itu. Terus habis itu kalau yang create businesses, lumayan ada beberapa juga orang Indonesia yang akhirnya mereka memutuskan buat stay di Jerman dan mereka create bisnis gitu, bisnis sesuai dengan. Biasanya bisnis apa, Chris? Yang create bisnis di sana? Yang akhirnya dia stay dan mungkin juga jadi living di sana. Biasanya mereka bisnisnya apa sih? Kalau anak-anak Indonesia yang di Jerman? Yang aku kenal salah satu dia kayak kuliahnya finance gitu, kayak economics and finance. Terus akhirnya dia create bisnis kayak financial consultant gitu Oke. untuk student-student yang baru mulai kerja di sini. Oh gitu. Jadi kayak ini ya, jadi semacam consulting lah ya kalau di Indonesia gitu ya, betul ya. Terus gini, kamu di Jerman berarti udah how long nih? Dari Oktober 2013, berapa tuh berarti? Berarti udah hampir 8 tahun, 7 tahun ya. 7 tahun hampir 8. Itu berapa kali pulang ke Indonesia? Tiap tahun atau gimana? Setiap tahun. Pasti pulang ya. Soalnya kebetulan aku tunggal kan, jadi kalau nggak pulang kayaknya
Dicariin ya sama yang di rumah ya langsung ya. Ini kenapa gitu kan nggak pulang? Atau mungkin keluarga ke Jerman juga untuk visit atau untuk jenguk Beberapa gitu? kali sempet Hmm. kayak kayaknya 3 kali deh selama 7 tahun. Oke, oke, oke. Jadi sering aku pulang sih. Tapi sering ini nggak sih kayak homesick atau mungkin kangen gitu ya sama ya biarpun Indonesia mungkin nggak apa ya mungkin nggak se-challenging Jerman gitu kan, tapi ada nggak sih rasa-rasa kangen gitu sama Indonesia yang kita Oh, cintai ini? ada banget kangen Ah, makanan sih, kan. oke. Ini ya Kayak apa namanya makanan ya pasti ya. makanan itu yang paling dikangenin. Soalnya zaman sekarang apalagi ada WhatsApp video call, kayak Hmm, mau WhatsApp call aja gampang banget kan. Jadi mungkin hmm. kalau keluarga mungkin nggak kayak zaman dulu yang mau telepon interlokal aja mahal banget kan Iya, mau ngomong. setuju. Nah, kalau sekarang kan gampang mau ngomong pakai video juga gampang, semua gampang ya. Iya ya. Tinggal Zoom meeting begini juga selesai gitu ya ibaratnya. Iya, jadi yang kalau misalnya homesick sih sejauh ini nggak pernah ya, karena em, banyak temen juga selain dari temen kuliah yang em, orang Jerman atau maksudnya orang luar, Hmm. ba- yang aku bilang itu kayak komunitas orang Indonesianya di sini juga kuat banget. Jadi makanya mungkin itu yang bikin nggak terlalu homesick kali, karena mereka juga Oh, banyak banget suka ada acara-acara, misalnya dari PPI itu ada acara sport fest gitu, misalnya sport festival di mana kayak anak-anak Indonesia dari seluruh Jerman kumpul di suatu hall buat kayak hmm. tanding olahraga kayak gitu. Oh, kayak kalau mungkin zaman SMA dulu porseni gitu kali ya. Iya, iya kayak Nah, gitu tuh. model-model begitu ya. Oke. Ya. Nah, kalau kamu sendiri nih, tadi kan kita udah ngomongin enaknya nih di Jerman. Sebenarnya challenge atau tantangan yang nggak enak nih, yang paling besar yang pernah kamu rasain, mostly 7 tahun stay di Jerman, study gitu kan, apa sih? Hmm, challenge-nya ya, Nah, challenge-nya tapi ini yang ini ya, maksudnya yang mungkin akhirnya ngebuat kamu tuh capek atau mungkin sempat kepikiran, aduh ini damage banget buat saya jadi mungkin capek pengen pulang gitu kan. Ada nggak sih kira-kira? hmm, challenge-nya itu sih kayak apa namanya, semuanya mesti dikerjain sendiri kan. Oh, Kayak kalau dulu kan banyak banget bantuan gitu, bahkan kalau misalnya nggak ada keluarga yang bisa ngebantu atau apa, kayak banyak banget services kayak contohnya misalnya kayak GoClean, terus misalnya kalau butuh sesuatu sekarang GoClean udah nggak ada sih. iya ya benar gara-gara corona kan. Udah dia si Gojek udah collapse tuh dia yang sektor itu, makanya sekarang udah nggak ada tuh GoClean. Iya iya betul. Uh, Terus kayak next apa next namanya next next. Uh, kalau butuh bantuan lain juga kan kayak ada banyak keluarga yang bisa bantuin gitu kan. yes yes, Nah, kalau di lebih ke sini kan ini ya, lebih ke apa namanya, untuk pertolongan tuh ada aja gitu dari kanan kiri gitu ya. iya iya kalau di sini tuh Uh, kayak mesti mandiri banget kan ya, ada sih temen yang mau nolongin gitu kan, tapi kan kayak ya friend maksud as a friend gitu kan, nggak bisa full juga gitu ya. iya kadang kalau misalnya kayak udah capek kuliah gitu terus kayak Uh, ke rumah masih berantakan, terus kayak mau masak aja piring semua masih belum dicuci, sementara kayak kita udah capek banget pulang kuliah, itu yang kadang-kadang kayak itu sih kayak gue capek deh gitu ya, kayak nggak banget gitu kan, pengen pengen yang pengen pengen apa sih, kayaknya pengen tidur tapi nggak tega gitu kan ngeliat piring udah berantakan gitu ya. Iya sih. iya, iya kayak gitu. Tapi nggak pernah sampai kayaknya break me banget atau kayak gimana banget. Mm-mm. Paling itu yang kayak little apa ya, little problem, little kayak annoyances aja sih yang kayak Iya, cuma kan biar little tapi sering gitu ya mungkin ya dialami. Tapi akhirnya jadi biasaan sih. Mungkin akhirnya jadi akhirnya bisa manage ya. ya akhirnya jadi mikir gitu. Jadi kayak nyuci piring dulu sebelum nanti pulang kuliah udah Mm-mm. males gitu kan. Oke deh. Kita hampir setengah jam ngobrol nih guys. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau tanya nggak sama Christine atau ada yang mau kasih feedback, komen boleh loh. Ini tinggal raise hand aja atau mungkin open mic, tinggal ngomong aja, nggak masalah. Ini saya mau apa namanya jeda dulu. Nanti sebelum kita nanya-nanya yang lainnya, ada nggak kira-kira? Mungkin 1 menit kita kasih waktu nih kalau teman-teman yang mau tanya. Boleh loh nanya apa aja, mungkin bisa tanya juga mengenai apa sih di Jerman tuh kira-kira cara manage waktunya gimana atau apa, boleh boleh free aja, tanya aja mumpung Christine-nya masih apa sih namanya masih ada nih di depan kita nih. Jadi buat teman-teman yang punya mimpi atau mungkin punya cita-cita mau kuliah di Jerman ya atau mungkin di negara lain ya bisa jadi ini momen yang tepat nih untuk gali ilmu dari Christine.
Saya tunggu ya 1 menit ya sampai 19.30 sebelum kita lanjut lagi ke diskusinya. Ada nggak yang mau tanya? Mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa open mic. Halo. Ya, boleh. Boleh open cam atau mungkin open mic lalu open cam lalu sebutkan namanya. Halo, maaf, ini saya Aulia. Oke. Maaf sebelumnya lagi nggak bisa on cam. Oh iya, nggak masalah Mbak Aulia. Iya, mau tanya ke Kak Christine ini dulu waktu kan milih kuliah untuk di Jerman, terus kan pasti kan research kampusnya gitu. Nah itu waktu dulu researchnya itu gimana? Terus maksudnya ada referensi website yang bisa kita pakai untuk research tentang kampus-kampusnya itu, terus kenapa kok akhirnya pilih University of Hamburg ini? Oke, Chris, kamu jawab deh tuh. Ini Aulia dari mana kalau boleh tahu? Surabaya. Oh, iki wong Jawa ketok ya. Yo, aku neng Semarang iki, Mbak. Oke. Yo wis. Chris, bisa dijawab tuh Mbak Aulia. Kira-kira pertanyaannya tadi. Jadi untuk research kampus kan. Jadi sebenarnya jujur aja untuk research mengenai kampus-kampus di Jerman itu kalau belum bisa bahasa Jerman agak cukup susah karena kebanyakan website-website dengan informasi lengkap itu adanya dalam bahasa Jerman. Bahkan website universitasnya sendiri kebanyakan yang versi bahasa Inggris informasinya nggak selengkap yang versi bahasa Jerman. Itu makanya waktu awal kenapa aku juga ngerasa cukup kesulitan sampai aku dulu tuh kayak pengen banget kan cari informasi. Aku pertama kayak ke Guten, terus aku ke DAAD, terus aku sampai ke kedutaan Jerman. Tapi kayaknya nggak ada yang bisa kasih info selengkap yang aku butuh gitu. Nah terus kayak setelah itu aku ke agen, karena kan kayaknya cukup banyak kayak agen pendidikan untuk yang ke Jerman. Aku datengin agen satu-satu, kayak aku hampir datengin kayak 4 agen pada saat itu. Tapi gimana ya, kayak nggak serak aja, karena kayaknya mereka tuh kayak maksa banget gitu, kayak ya udah bayar dulu baru kita bakal kasih informasinya. Atau kalau mereka kasih informasinya tuh kayak nggak kayak beda-beda gitu. Kadang ngomong A terus besok ditanyain lagi jadi ngomong B gitu. Jadi intinya akhirnya lagi tuh aku nggak serap. Nah makanya akhirnya aku putusin buat setelah lulus SMA aku berangkat langsung aja ke Jerman dan aku akhirnya cari informasinya. Caranya aku datengin universitasnya di Jerman satu-satu gitu. Nah tapi dari situ itu sebenarnya terkait dengan terkait dengan pertanyaan ini akhirnya karena aku merasa kayak gila parah banget di Indonesia mau cari informasi untuk ke Jerman aja susah banget gitu. Makanya itu sebenarnya motivasi kenapa setelah 1 tahun kuliah di Jerman dan setelah aku cari-cari informasinya semuanya sendiri, aku bikin Deutsch Plus ini. Karena tujuannya adalah supaya anak-anak yang mau kuliah di Jerman itu memudahkan mereka buat dapat informasi yang tepat. Chris, tahan dulu nih. Nanti kita discuss itu nih lebih mantap lagi. Iya, itu. Jadi caranya ya itu tadi yang aku kasih tahu. Aku di Indonesia muter-muter, terus kayak kurang dapet kayaknya yang serak. Terus di website juga agak susah carinya kalau nggak, kecuali kalau udah bisa bahasa Jerman ya itu banyak banget website bagus yang bisa di research gitu. Tapi kalau belum ya agak susah sih. Oke. Ya. Oke, nanti Mbak Aulia kita bakal diskusi juga sih soal tadi Deutsch Plus sudah disinggung juga kan. Cuman nanti jawaban lebih lengkapnya kita ditunggu dulu nih pas nanti kita talk show ini berjalan. Nah, Lovena bisa di next slide nggak? Ya, di next slide. Oke. Ini boleh diceritain nggak, Chris? Kira-kira professional experience kamu selaku founder, terus juga seorang dokter gitu kan. Nah, saya mau tanya gini sih, sebelum kamu cerita. Kamu kan dokter nih, ya kan? Terus juga kuliahnya pasti susah dong, saya sih nggak kebayang gitu ya, kuliah kedokteran di Jerman, terus juga jauh dari keluarga, ya kan, dengan perbedaan culture yang pasti beda banget. Nah, kamu seorang dokter, terus kamu sekarang dan bahkan dulu ya sebelum kamu lulus jadi dokter, kamu udah mendirikan Deutsch Plus. Nah,
kan Deutsche Plus ini sebenarnya bukan satu bidang usaha yang bergerak di bidang medis ya, kedokteran ya, gitu kan. Harusnya kan seorang Christine bikin klinik gitu ya, atau mungkin buka apotik gitu kan, pikiran sederhana saya. Sebenarnya apa sih motivasinya sampai bikin Deutsche Plus ini? Kalau boleh diceritain, mungkin tadi melanjutkan pertanyaannya Aulia. Iya, jadi ya itu tadi balik lagi motivasinya karena dulu waktu aku baru lulus SMA, aku mau kuliah ke Jerman. Mau cari informasi itu susah banget, dan sebenarnya yang bikin aku lebih termotivasi lagi bukan karena hanya cari informasi susah, tapi juga karena ternyata cukup banyak agen-agen yang bergerak di bidang ke Jerman ini yang ada di Indonesia. Mereka kayak setelah aku nyampe di Jerman sendiri dan aku lihat di sini realitanya kayak apa, kayaknya apa yang mereka janjikan dan kayak mimpi-mimpi yang mereka bilang ke anak-anak yang masih di Indonesia ini tuh kayak kayak sugar coated banget, jadi kayak nggak sesuai dengan realita yang ada. Jadi contohnya PHP nih, lah ya, PHP kalau bahasa orang sini gitu ya. PHP banget, bukan PHP lagi. Aku kasih salah satu contohnya nih. Contohnya adalah di kuliah kedokteran ini. Jadi kalau misalnya coba deh tanya ke salah satu agen pendidikan yang mau ke Jerman, kebanyakan kalau misalnya mau kuliah kedokteran di Jerman, nilai minimumnya di Indonesia berapa sih? Kayak nilai minimum UN gitu kan. Aku lagi itu juga nanya kan, karena aku tertarik mau kuliah kedokteran di Jerman. Nah, dan mereka tuh biasanya bilang kayak, nilai minimum UN 6,0 rata-ratanya. Kalau mau yang lebih jujur sedikit, bilang kayak minimum nilai rata-rata 8 gitu. Which is sebenarnya setelah nyampe ke Jerman sendiri tuh kayak untuk kuliah kedokteran nggak mungkin banget kalau rata-rata UN cuma 8. Ini tapi aku cuma ngomong cuma kedokteran doang ya. Kalau untuk major-major lain itu memang realistis gitu dengan nilai 8 atau 7 untuk bisa masuk gitu. Tapi kalau untuk kedokteran kayak harus minimum 9,5 nilai rata-rata. Realitanya kayak gitu, tapi ya itu kan kalau misalnya mereka bilang minimum 9,5 ya udah kan orang nggak jadi ikut dan mereka nggak jadi dapat duit gitu. Tapi menurut aku itu kan kayak menjerumuskan orang banget kan, kayak orang udah bayar karena mereka pikir mau kuliah kedokteran, udah nyampe Jerman tapi di sini akhirnya nggak masuk karena obviously nilainya kurang kan. Nah terus orang tua udah bayar beratus-ratus juta, anaknya balik lagi ke Indonesia, kan kayak bener-bener apa ya menurut aku wasting money, wasting time ya semua ya. Iya, dan kasihan banget kan. Kasihan banget, bener. Iya, dan maksudnya aku dan itu banyak Chris kejadian kayak gitu. Banyak banget Mas, kayak bukan cuma di yang aku bilang itu kan karena aku desperate banget mau cari informasi, aku sampai pergi ke beberapa agen dulu dan ya jawabannya balik lagi ya di situ-situ aja gitu kan. Iya. Dan banyak juga yang kayak mereka tuh pakai apa ya? Kayak pakai high pressure sales tactic gitu loh. Jadi yang kayak marketing banget ya. Iya, marketing banget yang kayak misalnya kalau misalnya kamu nggak bayar DP nanti bangkunya hilang loh, yang kayak gini kayak gitu. Terus kayak marketing apartemen lah ya, kalau nggak DP sekarang harga naik gitu ya. Iya, yang kayak informasinya saya bisa kasih tapi ini mesti bayar dulu DP-nya, yang kayak gitu banget tuh loh Mas. Jadi kayak maksud aku kayak ya itu money oriented, pressure ini juga ya terkait pricing juga ya. Dan itu motivasi terbesar aku buat bikin Deutsche Plus adalah karena menurut aku sayang banget Jerman itu kasih opportunity buat international student bener-bener banyak banget, yang bener-bener opportunity itu nggak dikasih sama negara lain gitu. Contohnya kuliah gratis, contohnya kesempatan buat kerja di perusahaan-perusahaan selama kita kuliah. Jadi opportunity-nya tuh bener-bener bagus banget, tapi kayaknya tuh dibuat karena di Indonesia kayaknya masih ada lembaga yang bisa memudahkan buat dapat opportunity itu, jadi makanya banyak orang masih belum bisa dapat gitu, dan menurut aku ya sayang banget sih. Gitu. Oke, jadi itu background story kamu akhirnya develop Deutsche Plus ya, gitu kan. Nah, kalau sampai hari ini nih kita ngomong today gitu kan, sejauh apa sih Deutsche Plus udah develop secara bisnis, terus juga next proyeksi kamu ke depannya Deutsche Plus nih kayak gimana gitu. Sejauh ini, jujur aja aku jalanin Deutsche Plus kan selama ini di samping kuliah kan, jadi kayak aku masih belum menurut aku sendiri potensial Deutsche Plus masih belum maksimal gitu, karena aku harus selesain kuliah kedokteran aku dan harus jalanin bisnis gitu kan, seperti yang tadi Mas bilang mungkin nggak ya agak sulit lah untuk bisa 100% gitu kan. Tapi bahkan sejauh ini, karena bahkan dengan kondisi seperti itu pun sejauh ini Deutsche Plus sudah membantu lebih dari 100
siswa yang kuliah ke Jerman lewat kursus-kursus Jerman kita. Dan buat anak-anak yang kursus Jerman di Deutsche Plus, aku dengan senang hati dan dengan senang hati membantu mereka buat ngejalan. Ya itulah, buat cari informasi lah, terus cara apply-nya gimana dan segala macam. Itu mungkin kalau misalnya ada yang les di Deutsche Plus sekarang yang ikut webinar ini, itu yang selalu aku bilang ke kalian kan. Dan ya kayak gitu. Sejauh ini kayak gitu. Dan untuk proyeksi ke depannya sih, yaitu aku mau lebih, jadi untuk ke depannya aku bakal fokus ke Deutsche Plus ini karena. Nah itu gimana tuh cara kamu membagi waktu kewajiban kamu sebagai seorang dokter gitu kan, dan CEO Deutsche Plus gitu, gimana caranya? Kayaknya kalau misalnya aku mau kasih 100%, kayaknya nggak bisa dibagi sih, Mas. Jadi pokoknya kayak halfway through kuliah kedokteran. Jadi kayak waktu aku semester 6, semester 7 gitu, itu kan sambil kuliah, sambil ngejalanin Deutsche Plus kan. Nah, jadi pada saat itu aku tahu aku sebenarnya punya 2 pilihan gitu setelah aku lulus. Either aku tetap aku ngambil spesialis dan tetap lanjut jadi dokter, atau aku bisa bantuin anak-anak yang mau kuliah ke Jerman lewat Deutsche Plus ini gitu. Jadi aku emang punya 2 pilihan. Dan seiring berjalannya waktu sambil kuliah juga, kayak aku akhirnya sadar kalau passion aku tuh sebenarnya lebih ke ngebantuin anak-anak buat kuliah di Jerman dan dapat education yang bagus. Are you sure? Serius nih? Kenapa passionnya justru di situ, kalau boleh tahu? Soalnya kok malah jadi di pendidikan, atau mungkin lebih ke tadi nolongin orang? Kenapa? Lebih di pendidikan, soalnya kayak di dunia kedokteran seperti yang kita tahu, kebanyakan orang-orang yang datang ke dokter adalah kayak orang yang udah lebih tua kan, karena biasa orang sakit tuh biasanya, kecuali kalau kita dokter anak ya, tapi kalau kecuali dokter anak tuh biasanya kayak orang-orang yang udah lebih tua dan mereka sakit dan mereka butuh pengobatan, perawatan gitu ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang kita interact with on a daily basis, kebanyakan pasien-pasien kita ya orang yang udah kayak hampir di penghujung usia gitu kan. Sementara kalau misalnya di education ini kan klien kita, customer kita, terus orang yang kita interact on a daily basis tuh anak-anak muda gitu kan, yang anak-anak pasti punya kayak their whole future ahead of them gitu. Dan kayak menurut aku itu lebih rewarding sih buat aku untuk bisa bantuin anak-anak memperbaik future mereka yang masih panjang dibandingkan dengan interaksi dengan orang-orang yang aku bukannya ngejelekin kedokteran ya, menurut aku bener-bener passion setiap orang beda-beda dan kerjaan dokter itu sesuatu yang mulia banget gitu menurut aku. Tapi ya itu yang aku bilang, kayak mungkin passion orang beda-beda. Kalau memang passionnya di kedokteran, ya menurut aku dokter itu harus passion banget sih, karena satu kerjaannya juga berat kan, kerjaannya berat dan setiap hari juga ketemu orang yang sakit, which most probably orang sakit itu kebanyakan sedih kan. Jadi kita sendiri juga mesti mentalnya kuat banget dan mesti passion banget di bidang itu baru bisa kerja sebagai dokter yang baik gitu menurut aku. Dan kayak menurut aku ya mungkin passion aku lebih di bidang lain gitu. Oke, so next kamu bakal back ke Indonesia berarti? Oke, after COVID atau gimana planningnya, kapan? Planningnya sih after kayak bulan depan sih sebenarnya planningnya udah. Jadi setelah aku beresin semua yang harus aku beresin di Jerman ini, planningnya aku bakal balik ke Indonesia. And let's see gimana. Tapi ya aku seneng aja sih bahwa aku punya medical degree ini sebagai backup kan, karena kan ya namanya orang. Medical degree sebagai backup, guys. Enggak lah itu. Ini antara sombong sama passion yang memang salah nih kayaknya. No, just kidding. But saya ini aja sih, jujur saya amazed tadi kata-kata kamu, medical degree as a backup. Sementara banyak kita yang mau kuliah kedokteran aja tuh, aduh gitu kan, sampai yang mungkin gimana gitu. Tapi ini menurut saya ini contoh sombong yang keren kalau menurut saya. Sebenarnya itu kebetulan sih Mas, kayak waktu pertama kali aku mau kuliah kedokteran juga kan aku bukannya kayak mau nggak ambis banget gitu ya kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Iya, kayak
sebenarnya aku bukannya mau kuliah kedokteran buat dijadiin backup kan, gila aja. Iya kan? Kuliah paling susah buat dijadiin backup, nggak mungkin banget gitu kan. Iya. Cuma emang kebetulan aja, dulu aku emang kepengen banget jadi dokter. Makanya aku pergi ke kedokteran, tapi kebetulan di tengah-tengah aku ketemu sesuatu yang aku lebih passionate for, makanya dan aku akhirnya memutuskan buat nggak mau berhenti kuliah di tengah jalan atau ganti major di tengah jalan, makanya Tetap akhirnya selesai gitu kan. iya. Oke, jadi Deutsch Plus nih ke depannya akan lebih kamu urus nih jadi anak nih berarti ya. Kalau kemarin kan mamahnya kan di Jerman gitu kan, cuma dari jarak jauh. Ini mamahnya pulang ke Indonesia. Kita sih yakin nanti Deutsch Plus-nya akan lebih maju. Oke, keren banget. Teman-teman, ini saya kasih waktu 1 menit. Ada yang mau tanya-tanya nggak mengenai Deutsch Plus, mengenai Christine juga lagi nggak apa-apa. Terus mungkin ada yang mau tanya Deutsch Plus programnya apa aja sih, terus apa aja itunya, apa sih namanya, promosinya atau apanya, boleh tanya-tanya juga sama Christine. Oke, saya tunggu 1 menit. Kalau ada yang mau tanya bisa open mic, bisa nanti sampaikan pertanyaannya ke Christine. 1 menit ya, saya tunggu. Ya guys, di unmute kalau mau bertanya ya. Boleh loh tanya apa aja gitu. Bu Christine, itu yang giveaway 3 bulan, ntar saya dapat apa aja sih gitu. Boleh juga tuh ditanya tuh sebenarnya. Kalau saya boleh ikut, mas saya yang ikut ini giveaway-nya. Bang Jo, ada yang raise hand nih. Oh, boleh. Siapa yang mau tanya? Silakan. Intan Permatasari mau bertanya ya? Boleh di-unmute dulu? Ini juga Rifka Masri nih ada nanya nih. Iya, sama Ninda juga. Mungkin Intan dulu kali ya? Ya, Intan dulu kali ini. Tapi bukan Intan Lestari ya, yang penting nanya ya. Boleh, Mbak Intan, silakan. Silakan, Intan. Ini harus open cam ya? Better. Oke, sebentar ya. Sembari kita nunggu Intan, ini ada pertanyaan. Oke, Intan udah? Oke, Ya. very good. Selamat malam, perkenalkan saya Intan dari Jakarta. Kebetulan saya juga mahasiswa kedokteran dan ingin segera lulus. Sebentar lagi lulus, ya. Nah, ini aku juga punya prospek untuk selanjutnya melanjutkan kedokteran ini menjadi spesialis di Jerman. Tapi sejujurnya aku banyak mencari info, tapi bingung gitu. Kok kayaknya nggak banyak gitu dari agent di Indonesia yang memberikan info terkait Facharts di Jerman. Nah, mungkin apakah sekiranya dari Deutsch Plus ini memberikan informasi terkait Facharts bagi dokter-dokter? Aku ya itu sih Mbak. Itu sih dok. Ya. Terus habis itu untuk internship-nya Intan udah ngelakuin, jadi sekarang udah mau lulus tuh, udah lulus internship atau baru lulus? Belum, aku belum internship. Masih koas. Koas. Masih koas. Ya. Benar. Dokter di Indonesia kan panjang ceritanya. Iya, betul. Ya, jadi gini, untuk PPDS di Jerman itu sebenarnya chance-nya mungkin lebih besar dibanding. Terus pertanyaan terakhir, Intan sekarang kuliahnya di PTN atau di PTS? Iya, aku kuliah di Surabaya, jadi di PTN, di Surabaya, salah satu PTN di Surabaya. Iya, jadi yang aku dengar sih kayak kalau misalnya di Indonesia mau ambil spesialis dapat tempatnya cukup susah kan, karena kita mesti apply ke university dan yang menawarkan program PPDS tuh cuma PTN doang dan mungkin bangkunya nggak terlalu banyak. Nah di Jerman itu karena sistemnya kita apply-nya ke rumah sakit, which is rumah sakit ada ratusan, makanya di sini sebenarnya nggak terlalu terbatas kayak di Indonesia bangku untuk spesialisnya. Tapi persyaratannya adalah harus
bisa bahasa Jerman di level kurang lebih B2 sampai C1 dan juga harus lulus namanya apa ya kayak Sprachprüfung für Mediziner gitu. Jadi kayak ujian bahasa tapi yang khusus buat dokter-dokter dari luar negeri yang mau program pendidikan spesialis di Jerman. Nah, untuk daftar Sprachprüfung ini kita udah harus ada sertifikat ini tergantung provinsi ya, sertifikat B2 atau C1 dari Gute. Di Deutsche Plus sendiri kita mempersiapkan buat ikut buat ikut Gute Prüfung ini. Jadi B2 atau C1 tergantung provinsi mana yang Intan mau apply. Tergantung rumah sakitnya di provinsi mana yang Intan mau apply. Tapi kalau sekarang kan keadaannya Gute Institute-nya masih tutup kan. Jadi masih belum bisa ikut ujian Gute-nya ini yang diperlukan buat bisa ikut si Sprachprüfung-nya ini gitu. Nah, jadi nanti begitu Gute, sebenarnya sekarang kalau Intan udah mau mulai persiapin dari sekarang udah bisa. Jadi nanti begitu Gute Institute-nya buka, Intan udah bisa langsung ikut ujiannya, dan setelah itu nanti bisa kita bantu juga buat cari buat cari rumah sakitnya mana kira-kira yang peluang Intan besar. Terus habis itu kedua buat ngurusin semua birokrasinya juga kita nanti bisa bantu gitu. Kira-kira Intan udah tahu belum mau ambil spesialis apa? Oke, makasih dokter atas informasinya. Untuk spesialis sekarang sih masih pengen coba Opjin. Opjin. Tahu mungkin, tapi mungkin bisa berubah di waktu yang akan datang, tergantung pengalaman nanti. Nah, untuk Opjin sendiri sebenarnya kalau misalnya di Jerman itu cukup, jadi kalau misalnya di negara lain atau mungkin di Indonesia kan mau ngambil spesialis bedah kan yang cukup sulit, mungkin yang banyak orang mau gitu. Tapi kalau misalnya di Jerman, bedah sama anestesi sih, Chris. Sama anestesi ya. Kalau di Jerman tuh agak kebalik gitu. Jadi yang banyak orang mau tuh kebanyakan kayak Opjin, kalau nggak dermatologi, kalau nggak kayak kedokteran mata, pokoknya yang kayak kerjanya nggak terlalu berat gitu. Soalnya kalau di Jerman, itu gaji, apalagi gaji waktu kita masih PPDS ya, untuk semua jurusan tuh gajinya sama. Jadi banyak orang tuh nyari jurusan yang kerjanya nggak terlalu berat, karena mau kerja berat atau kerja nggak berat, gajinya sama gitu. Nah, makanya kalau di sini jurusan-jurusan yang gampang masuk, apalagi buat dokter-dokter yang dari luar negeri ya, bukan yang lulusan Jerman itu, kebanyakan di interna. Jadi misalnya kayak jantung lah, paru-paru, kayak gitu, gastro. Kalau nggak di bedah juga gampang masuk karena banyak banget rumah sakit yang nyari residen bedah. Terus kayak anestesi juga lumayan gampang karena banyak juga rumah sakit yang nyari residen anestesi, gitu sih. Soalnya kalau banyak bedah, banyak anestesi pasti, sepaket itu mah. Kenapa? Oh iya. Itu kayak apa? Bisa di-consider juga karena kalau misalnya kita kepengen banget misalnya Opjin gitu kan yang lumayan rame, yang banyak orang mau, kita mesti mau berkorban buat kerja di kota yang agak lebih kecil gitu. Karena kalau di kota besar pasti banyak banget yang mau, pasti rame banget, saingannya banyak gitu kan. Nah, tinggal kita kalau tetap mau di jurusan tersebut, kita bisa dapetnya di kota kecil gitu. Tapi kalau kita mau di jurusannya yang nggak terlalu, itu bisa dapat di kota besar juga gitu. Jadi ya tergantung sih. Gitu. Oke. Semoga menjawab, Intan. Mungkin nanti bisa tuker-tukeran kontak sama Christine, atau mungkin nanti bisa follow Deutsche Plus gitu kan. Biasa sih senior kan terus panggilnya dia dokter gitu ya. Kalau di Indonesia tuh gitu banget soalnya. Kalau sama seniornya. Kita mungkin move ke next question ya dari peserta. Ada siapa tadi Love yang udah raise hand selain Intan? Coba boleh. Tadi di chat ya ada sih. Ada sih. Ini ada 2 pertanyaan di chat nih. Saya baca dulu ya dari Rifka Masri gitu. Kak, saya mau tanya, tapi dari sini aja boleh? Ya boleh lah, terserah deh. Kenapa kakak dulu pilih kota Hamburg? Ini pertanyaannya lebih ke sosial nih, Chris. Kenapa sih dulu kamu pilihnya kota Hamburg? Jadi dulu kan aku pas apply kedokteran itu, karena di sini buat masuk kedokteran apalagi S1 cukup susah kan ya. Jadi kalau mau masuk kedokteran di sini, aku saranin buat apply ke semua universitas yang ada, yaitu ada 34 fakultas kedokteran di. Jadi dulu aku apply ke semuanya, ke 34 fakultas, terus aku diterima di 3 fakultas, yaitu satu di Hamburg, satunya lagi di Mainz, satunya lagi di Köln.
Nah, terus apa namanya? Aku pilih Hamburg soalnya Hamburg kota paling besar dari ketiga itu. Oh, jadi paling rame ya. Jadi kalau Hamburg ini kota pelabuhan, guys. Jadi kayak mungkin kayak Surabaya, port gitu kan. Terus kayak mungkin modelnya kayak Jakarta juga, dia di pinggir pantai gitu. Jadi ya Oh, terus kotanya pasti lebih bagus. rame sih. Ya. Dan kotanya bagus sih setahu saya sih. Bagus banget ya. Kalau Ah, misalnya kamu tanya sama orang Jerman ya, kemungkinan besar kalau kamu tanya kota mana yang paling indah di Jerman, kemungkinan besar mereka bakal jawab Hamburg. oke. Soalnya emang Bukan Köln, bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan main. Munich gitu ya, bukan ya. Oh, Munich juga bagus sih. Munich Ah, juga bagus. Nah, bagus. beda kalau Hamburg tuh lebih banyak air gitu. Jadi kalau Ah, buat air itu kayak apa namanya? jadi kalau anak Hamburg. pantai lebih suka Hamburg ya. Oke. Kita move ke next nih, Keisha. Kak, aku mau nanya, bagaimana kakak menghadapi culture shock? Atau misalnya mahasiswa atau dosen luar negeri yang bersikap tidak acuh dengan mahasiswa Indonesia? Atau makanan dan iklim yang sangat berbeda? Oh, ini pertanyaan anak SMA sekali ini sepertinya. Itu gimana, Chris? Kalau kata Keisha nih, cara menghadapi culture shock. Kalau mau jujur ya, kalau mau jujur banget kayak aku lagi tuh waktu tes di UGM ya, aku lebih culture shock sih dibanding sekarang aku berangkat ke Jerman dan culture shock karena Really? iya karena waktu di UGM itu, jadi kan aku ikut nih tes di situ kan ujian masuk UGM gitu. Nah terus tesnya itu di lantai 3. Nah terus yang namanya universitas pasti ada lift kan ya. Yes. Nah, jadi kan aku pikir ya udah aku males kan naik tangga ke lantai 3. Jadi aku pencet dong itu lift, terus aku masuk ke lift kan. Terus habis itu pas di lift kayak ada 3 dosen yang kayak pelototin aku dan kayak ngomong gitu, kamu mahasiswa atau anak baru? Kayak anak baru nggak boleh naik lift atau kayak mahasiswa intinya itu lift cuma kayak nggak boleh dinaikin sama mahasiswa atau anak baru gitu. Which is kayak Eksklusif. iya, jadi kayak apa dan kayak bener-bener dimarahin untuk naik lift gitu. Dan di situ kayak aku lumayan cukup culture shock sih. Justru Tapi di dalam negeri sendiri ya, culture iya shock. di dalam negeri sendiri. Dan waktu di Jerman itu culture shock-nya cara menghadapi aku kayaknya seingat Nggak aku shock nggak sama sekali. kayak aku susah cari apa ya cari contoh-contoh di mana kayak aku culture shock pertama karena kayak kalau orang Indonesia kan ngumpul-ngumpul sama teman pasti makan kan Ya. selain makan gitu pasti ada makannya gitu. Ah. Nah kalau misalnya orang Jerman tuh nggak kayak gitu jadi mereka tuh bisa ngumpul cuma lari doang misalnya kayak jogging ya udah kelar jogging lagi. Kalau di Indonesia kan nggak mungkin kan sekarang yang lagi kayak tren sepeda aja abis naik sepeda pasti makan gitu kan. Iya, habis itu mereka makan soto, jadi nggak ada gunanya tuh olahraga, ya kan? Nah, kalau di Jerman tuh kayak bisa ngumpul misalnya cuma ke bar gitu atau misalnya atau misalnya ke janjian mau ke perpustakaan gitu. Ya bisa ya udah cuma janjian untuk itunya doang tapi nggak ada makannya dan itu dulu waktu pertama-pertama aku lumayan culture-nya di situ sih. Cuma ya lama-lama setelah aku tahu bahwa emang kayak gitu ya udah ya nggak apa-apa juga gitu kan. Kalau kita makan ya tinggal nanya, kalian lapar nggak mau makan nggak gitu kan? Ya udah biasanya kalau Tapi kalau di Jerman tuh kayak di Prancis nggak sih? Kalau orang Prancis kan makan tuh bisa berjam-jam ya. Kalau Jerman gitu nggak sih? nggak di orang Jerman kayak nggak tahu ya buat mereka tuh kayak makan itu nggak terlalu penting gitu jadi kayak misalnya kayak mereka tuh kalau kita kan hidup untuk makan ya kalau mereka tuh kayak literally makan untuk hidup gitu. Oke. Jadi paradigmanya agak beda ya soal makan. Itu yang awal culture gitu sih. Sip. Jadi kalau yang mau diet kuliah di Jerman oke juga nih. Oke, kita move ke next. Andi, Kak maaf mau nanya, kalau ujian buat masuk kedokteran di Jerman susah nggak? Ya itu mah susah bro. Nggak ada ujian buat masuk universitas di Jerman, nggak ada ujian sama sekali. Nah, nggak ada ujian tuh. Nggak ada ujian, tapi dilihat cuma dari nilai sekolahnya doang. Kalau kalian sekolahnya UN, masih lulus dengan UN, yang dilihat adalah gabungan dari nilai UN kalian atau nilai ijazah SMA kalian dari Indonesia dan nilai student college digabung jadi satu. Tapi kalau misalnya kalian lewat jalur direct entry, yaitu pakai sertifikat IB atau A-level, yang dilihat ya udah nilai itunya aja, sertifikat IB atau A-levelnya aja. Oke. Ini ada yang raise hand tadi, kita yang raise hand dulu deh. Yang mau speech langsung tanya ke Christine. Boleh open cam, boleh open mic.
Ya, perkenalkan nama saya Ninda, saya dari Batam. Oke. Uh, uh, saya pengen nanya, ini kan saya baru fresh graduate ya untuk sarjana keperawatan yang profesi nurse. Nah, jadi saya ada rencana gitu sih pengen lanjut S2, tapi ya nggak dalam waktu dekat gitu. Rencana pengen au pair dulu supaya nggak culture shock kan. Nah, jadi tapi sekarang tuh kayak udah pengen cari-cari informasi tuh tentang persyaratan dokumen apa sih yang harus dibutuhkan, apakah persyaratan bachelor sama yang untuk S2 itu sama atau enggak gitu. Oke. Sebenarnya kalau keperawatan kayaknya Deutschland bukan ada program juga ya, Chris? Kayak apa sih namanya? Ausbildung atau apa? Mungkin bisa dijelasin juga tuh, Chris. Boleh. Jadi kayak untuk kalau misalnya jurusan keperawatan itu di Jerman itu merupakan sebuah bidang Ausbildung. Jadi bukan bidang yang dipelajari di universitas. Kalau universitas kan yang kayak bachelor dan master kan. Tapi kalau keperawat, contohnya bidang-bidang kayak keperawatan, koki, terus misalnya mekanik kayak gitu, itu termasuk di namanya bidang Ausbildung. Nah, kalau misalnya Ausbildung tuh kayak kalau di Jerman kayak istilahnya apa ya, kayak sekolah vokasi gitu. Jadi sambil kita sekolah, sambil kita kerja gitu. Jadi sekolah sambil kerja gitu, dan digaji juga per bulannya sekitar 800 sampai 1.000 euro. Untuk kalau keperawatan ya, bidang keperawatan digaji 800 sampai 1.000 euro. Jadi nanti kamu itu masuk ke sekolah kurang lebih misalnya kayak 3 minggu, jadi 3 minggu sekolah, terus 3 minggu kerja, 3 minggu sekolah, 3 minggu kerja selama 3 tahun. Dan setiap bulan ya itu yang digaji 800 sampai 1.000 euro itu, dan nanti setelah 3 tahun kamu dapat sertifikat kelulusan sebagai perawat gitu. Jadi kamu dapat izin kerja sebagai perawat lah ibaratnya. Nah, dengan izin kerja itu kamu bisa kerja officially sebagai perawat di Jerman, dan jadi dapat gaji perawat official, which is kurang lebih per bulannya sekitar 2.000 sampai 2.500 euro. Jadi kurang lebih berapa? 35 sampai 40 jutaan gitu. Setelah lulus Ausbildung ini gitu. Jadi nggak ada S2 keperawatan kalau di Jerman. Kalau keperawatan itu bidang Ausbildung, dan kalau kamu mau kerja sebagai perawat di Jerman bisa ikut Ausbildung itu gitu. Syaratnya apa buat ikut Ausbildung? Syaratnya adalah sebenarnya lulusan SMA juga bisa, tapi kalau kamu udah lulus S1 keperawatan tuh lebih bagus lagi, chance kamu untuk diterima lebih tinggi lagi gitu. Itu syarat pertama. Dan syarat kedua adalah kemampuan bahasa Jerman di level B1. Gitu. Oke. Jadi memang selain tadi syarat akademik harus ada syarat bahasa Jerman juga ya, karena memang kerjanya di Jerman gitu kan. Dan, iya, karena kan harus kayak bisa komunikasi sama kolega kerja sama pasiennya kan. Dan apalagi perawat yang memang touch langsung sama pasien gitu kan ya. Oke. Mungkin gimana Ninda Aslina menjawab kira-kira? Nanti kalau mungkin pengen tanya lagi bisa follow Dana Didik atau mungkin Deutsch Plus, bisa juga langsung ke Christine langsung ya. Kita next ada lagi yang mau tanya untuk open cam atau bisa raise hand dulu? Ada? Ada? Kalau enggak biar kita lanjut nih. Ada nggak? Ada, oke, satu lagi deh, boleh. Siapa? Bisa open cam, bisa open mic ya? Ya. Halo Kak, saya Sukma. Saya lulus barusan sekitar 2019, dan saya berencana buat ngelanjutin S1 di Jerman untuk jurusan kedokteran juga. Nah, saya barusan ngerangkum dari apa yang udah Kak Kristen tadi bilang, kan Kak Kristen dibilang selain nilai rata-rata ijazah ditambah sama UNAS, sama nilai FSJ juga, FSP, maaf Kak, lupa. Terus untuk nilai minimal average-nya ijazah sama UNAS itu kira-kira Kak Christine ada bayangan nggak? Atau dulu mungkin Kak Christine dulu nilainya berapa untuk yang nilai sekolah di Indonesia-nya? Sama FSP-nya juga. Ini pertanyaannya humble banget loh, serius. Thank you banget, Sukma. Thank you. Ya, thank you Sukma buat pertanyaannya. Jadi ini aku kasih kayak pahitnya dulu ya. Jadi kayak
aku nggak mau sugarcoat informasinya, aku kasih informasi yang emang sesuai dengan kenyataan yang ada di Jerman. Di mana untuk bisa ada, kalau untuk S1 ya, untuk bisa ada chance buat masuk fakultas kedokteran negeri. Ini kita lagi ngomongin PTN. Kalau misalnya di sini ada juga fakultas kedokteran di swasta, tapi kalau swasta itu nggak gratis, kuliahnya harus bayar. Tapi yang kita ngomongin ini, kalau lagi ngomongin PTN, itu minimum nilai rata-rata sekolahnya di kayak 95 ke atas, baru bisa ada chance. Dan nilai FSP-nya juga harus 1, sekian. Dan 1, sekiannya nggak bisa 1,6 atau 1,7, tapi harus kayak 1,1 atau 1,0. Baru bisa ada chance buat masuk PTN, kedokteran PTN di Jerman. Perfect berarti ya Kak ya? Kenapa? Perfect Noten berarti. Iya benar, harus perfect. Kalau nilai kamu emang perfect, kamu bakal dapat kayak surat penerimaan dari beberapa university, bahkan kamu yang bisa lumayan pilih university mana. Jadi kamu milih jadinya, bukan cari-cari lagi gitu ya, Chris? Iya, kalau perfect nilainya. Yes. Kalau misalnya nilai rata-rata di atas 95, tapi kalau rata-rata di bawah 95, bahkan kayak chance buat masuk aja susah banget. Aku kenal ada beberapa orang yang mereka bahkan udah apply bersemester-semester, jadi semester ini gagal, semester depan coba lagi, dan dengan nilai di bawah 95 itu susah buat dapatnya. Wow. Jadi harus perfect, bukan nearly perfect, benar-benar harus perfect ya. Untuk PTN, tapi kalau emang ada nilainya dan tetap mau kuliah di Jerman, bisa masuk PTS, itu nggak perlu nilai perfect. Tapi tetap aja masih perlu di atas 8 atau 8,5 gitu. Yes. Tapi untuk public university memang persyaratannya agak ini ya, Chris ya, emang berat lah bisa dibilang. Tapi cuma kedokteran doang, Mas. Soalnya apa ya? Tempatnya sedikit, terus kayak banyak banget yang mau kuliah kedokteran di sini. Kalau misalnya untuk jurusan lain nih, misalnya ada yang tertarik mau ambil engineering di Jerman juga kan terkenal betul. Iya, atau misalnya kayak natural pertanian gitu misalkan atau apa gitu. Iya. Atau IT juga kan terkenal, atau misalnya kayak bisnis gitu, itu tuh nggak segila itu kayak persyaratannya di atas 8 gitu juga udah oke, atau di atas 7. Goal ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang hadir sekarang yang non kedokteran tuh mungkin ini agak sedikit angin segar nih. Kalau tadi kita ngomongin yang kedokteran bisa dibilang perfect, kalau yang mungkin jurusan lain atau fakultas lain bisa lebih ringan lah ya, dan nggak sesusah yang kedokteran. Oke deh. Love bisa di next nggak slide-nya? Oke, Sukma, thank you banget pertanyaannya ya. Nah, ini mungkin sedikit kegiatannya Christine di Jerman. Boleh sedikit cerita nggak sih, Chris, kegiatannya? Yang kalau foto-foto yang di slide ini itu kegiatan Deutsche Plus sih, Mas. Yang kegiatan di Jerman. Oke. Ini justru yang Deutsche Plus ya, ini justru ya. Yang slide sebelumnya mungkin kalau misalnya bisa di back, aku bisa cerita sedikit tentang kayak foto yang. Boleh di back ke di sebelumnya, Ya, jadi boleh nih. Ini di Korea? Iya, jadi ini kayaknya title-nya agak ketukar gitu, Mas. Jadi yang di sebelah kiri itu yang Korea, yang intern di Seoul, makanya itu ada kayak kata-kata Koreanya itu kan. Makanya saya pikir kok ini yang Korea harusnya yang ini ya, yang biru kan? Iya. Itu kayaknya ketukar, tapi nggak apa-apa. Jadi yang biru itu aku lagi intern sebagai plastic surgery intern di Seoul National University Hospital. Jadi sebenarnya enaknya juga, salah satu enaknya kuliah di Jerman adalah memang kita ada atau ada kayak magang wajib gitu. Tapi magang wajibnya tuh kita nggak harus di Jerman. Jadi kita boleh pilih di negara manapun yang kita mau magang, yang kita mau lakuin magang itu gitu. Dan dulu kebetulan aku tertarik ke bidang plastic surgery, dan kayaknya Korea kan terkenal banget kan buat plastic surgery. Makanya aku jelas, benar. Magang 1 bulan di Seoul National University Hospital di Korea. Dan itu kayak teman-teman magang aku, mereka semua juga kuliah di Jerman. Dan dari fakultas yang berbeda-beda sih tapi. Dan, mereka juga lagi tuh magang di Seoul gitu. Nah, terus kalau yang foto sebelah kanan itu. Yang Johnson. Iya, itu foto aku sama tim aku waktu pembukaan lab anatomi baru gitu. Jadi kalau misalnya di Jerman itu kebanyakan mahasiswa kuliah bukan cuma kuliah doang, tapi sambil kerja juga. Karena banyak banget opportunity buat kita, buat mahasiswa itu
untuk sambil kerja, sambil kuliah. Dan Makanya kamu dulu kerja di JNJ ini gitu ya? Dan aku dulu kerja di Johnson & Johnson ini. Di Indonesia juga kan terkenal kan perusahaannya Johnson & Johnson, tapi ya, mungkin itu salah satu investor Dana Didik sih. Oke, iya. Tapi mungkin kalau di Indonesia kan kebanyakan Johnson & Johnson terkenalnya untuk bikin sabun bayi dan sebagainya. Iya, bedak bayi lah ya, gitu-gitu ya. Iya. Kalau misalnya di Jerman itu mereka terkenal buat bikin surgical equipment gitu. Jadi namanya Johnson bidang medical, mereka bikin surgical equipment. Terus di situ aku kerja di situ sebagai working student namanya. Gitu. Oke, very cool. Ini teman-teman untuk yang mungkin tidak ada kepentingan untuk nanya atau mungkin ini mic-nya tolong di mute ya. Atau mungkin kakak host, kakak operator tolong di mute aja. Bentar. Mungkin kalau saya sama Christine jangan di mute ya. Nanti siapa yang ngisi acaranya. Ke-mute tadi. Cuman yang lain tadi kita ada, nanti Christine bingung kok ada suara-suara motor gitu kan, ya kan? Soalnya di Jerman mungkin nggak ada tuh suara motor lewat-lewat lagi webinar gini. Oke, kita mungkin mau ngingetin lagi nih buat teman-teman. Tadi saya diingetin sama panitia. Untuk giveaway, jangan lupa ya untuk Snap Story webinar ini di tag Dana Didik dan deutschplus.id. Nanti di-upload di Snapgram gitu ya, biasalah anak-anak sekarang gitu kan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya deh, next. Nah ini Deutsch Plus, boleh cerita nggak Chris, ini kira-kira di Deutsch Plus apa aja sih yang sebenarnya kalian lakukan di Deutsch Plus ini? Jadi selama ini yang tadi sempat Mas Rizky juga nanya kan seberapa sering balik ke Indonesia gitu. Aku cukup sering selama ini balik ke Indonesia juga untuk buat ngadain webinar-webinar ini buat anak-anak SMA kebanyakan gitu. Jadi kita setiap kali aku balik Indo tuh kita adain roadshow ke berbagai macam SMA, terus habis itu untuk bisa kasih anak-anaknya informasi mengenai kuliah di Jerman gitu. Jadi anak-anak yang memang tertarik buat kuliah di Jerman, mereka biar nggak salah informasi dan mereka udah bisa mulai persiapin dari pas mereka masih SMA gitu. Jadi mereka udah tahu end-to-end prosesnya lah ya, sampai nanti mereka bisa akhirnya berangkat dan kuliah di Jerman gitu ya. Iya. Dan yang foto di kiri atas itu apa tuh CV sama motivation letter workshop kita. Jadi kita juga sering ngadain workshop buat anak-anak Deutsch Plus untuk kita ngajarin mereka skill-skill yang bakal mereka butuhin buat perjalanan kuliah mereka ke Jerman. Salah satunya contohnya bikin CV dan motivation letter dalam bahasa Jerman. Oh, itu ada tekniknya sendiri ya berarti ya? Iya, ada. Sebenarnya bukan teknik, tapi lebih kepada format yang disukai oleh orang Jerman gitu. Formatnya. Jadi ada standar orang Jerman lah ya gitu ya? Iya. Oke. Kalau yang di kanan atas itu sepedaan ngapain tuh? Nah, itu kita lagi di Karlsruhe Institute of Technology. Jadi Deutschland kalau lagi nggak corona ini ya, kita setiap tahun ngadain university tour. Jadi buat anak-anak yang masih SMA dan mereka tertarik buat kuliah di Jerman, mereka mau lihat universitas Jerman kayak apa sih, terus kayak mau ngerasain kuliah di Jerman, nah itu programnya buat mereka. Kayak kita ini ya, city tour gitu ya, atau mungkin study tour gitu ya, kalau anak-anak SMA, study tour ya, oke. Kalau yang di bawah nih, dua di bawah ini yang kita lagi kasih ke sekolahan, yang kita lagi kasih info session. Yang tadi itu ya, jamming session itu ya? Iya, yang info session. Oke. Sip. Ini ada pertanyaan sih, ini banyak. Cuman aku mau baca yang menurut saya menarik ya. Dari Poppy nih. Poppy nanya, Kak, boleh tahu apa itu tes für medizinische Studien? Nah, itulah fungsinya untuk apa dan siapa yang harus atau bisa ikut gitu. Jadi apa nih? Mungkin Christine bisa baca deh yang benernya gimana. Jadi ini kayak namanya tes für medizinische Studiengänge. Jadi itu kayak TMS, kita singkat aja lah TMS biar gampang kan. Nah, TMS ini adalah tes masuk buat kuliah kedokteran, tapi ini cuma buat orang Jerman doang. Atau orang yang lulus SMA di Jerman atau orang dari Eropa, pokoknya bukan buat orang asing. Jadi bukan buat orang Indonesia lah ya di sana ya. Bukan buat kita. Oke. Jadi kalau untuk
proses masuknya untuk orang Jerman agak berbeda. Jadi mereka bisa masuk dengan nilai sekolah kayak kita yang tadi aku sempat jelasin lewat nilai SMA kita. Tapi mereka juga bisa ada beberapa universitas yang buka tes masuk, namanya si TMS ini. Oke. Jadi kalau nilai sekolah mereka kurang bagus, mereka masih ada kesempatan lewat TMS ini. Kalau misalnya di Indonesia mah kayak SBMPTN gitu. Tapi ini yang buka juga cuma beberapa universitas. Jadi nggak semuanya buka, dan mereka hanya buka untuk orang Jerman. Gitu. Oke, keren banget. Terus ini ada lagi dari Gini nih. Gini. Halo Kak, syarat-syarat untuk bisa diterima di kedokteran apa aja ya Kak? Tadi sih sebenarnya udah disampaikan sama Christian sih. Terus dulu Kakak ikut student college tidak ya? Is it possible to graduate earlier from student college? Nah, itu pertanyaannya tuh Chris. Ya, jadi syarat-syarat buat diterima di kedokteran itu kalau misalnya kalian graduate pakai sertifikat UN atau maksudnya ijazah SMA nasional lah, itu ada dua cara. Kalian bisa lewat student college, yaitu sebenarnya cara yang sekarang yang sampai saat ini masih banyak digunakan oleh orang Indonesia adalah lewat student college ini. Terus cara kedua adalah kalian bisa ikut ujian A-level di Indonesia sebagai private candidate gitulah namanya. Nah, kalau misalnya kalian ikut student college itu di Jerman kurang lebih 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun itu baru kalian masuk kuliah kedokteran. Kalau misalnya kalian ikut ujian A-level, kalian bisa menggunakan sertifikat A-level ini untuk langsung apply kuliah gitu. Jadi nggak perlu ikut student college ini. Nah, kebetulan aku dulu karena sekolah aku itu kurikulumnya IB, which is IB diploma. Nah, kalau IB diploma ini juga sama kayak A-level, jadi dianggap setara sama sertifikat SMA di Jerman. Makanya dulu aku nggak perlu ikut student college, dan aku langsung masuk ke universitas tanpa student college. Dan untuk pertanyaan keduanya, is it possible to graduate earlier from student college? Jawabannya, it's possible, tapi it's almost impossible. Karena persyaratan student college ini kan harus lulus ujian namanya si FSP ini. Kalau buat kalian yang emang udah tertarik kuliah ke Jerman, pasti pernah dengar lah ya ujian FSP ini. Nah, program student college itu dibikin 2 tahun karena, bukan 2 tahun, 2 semester. Dibikin 2 semester adalah karena bahannya akan di-cover di 2 semester ini. Temen aku ada yang super jenius, dia baru student college 1 semester, dia rasa dia udah bisa bahan 2 semester, makanya dia request buat ikut ujian FSP earlier, dan dia bisa lulus. Tapi kebanyakan orang, kalau untuk orang normal nggak bisa. Jadi itu ya, possible but a little bit impossible gitu lah. Iya, saya genius lah ya. Kalau genius possible ya jawabannya. Possible. Oke, coba kan orang genius langka ya. Oke. By the way guys, ini kalau ada yang mau break dulu, mau minum atau apa boleh loh. Christine juga kalau mau minum boleh juga. Soalnya kita tadi udah hampir 1 jam lebih nih discuss. Iya, boleh. Boleh juga. Ini sampai 8.20 mungkin ya. Iya, saya mau lanjut lagi nih sebenarnya. Cuman Chris, by the way kalau emang mau minum nggak apa-apa loh, kita nggak masalah. Yang lain juga. Oke, nih. Tadi kan kamu di pertengahan udah bilang ya, kayaknya nih sekarang tuh pendidikan jadi passion saya, Mas. Karena kalau saya boleh menyimpulkan, pendidikan itu menyelesaikan masalah itu di awal. Tapi kalau kedokteran itu menyelesaikan masalah di akhir, gitu ya, Chris ya? Itu dulu Christine pernah ngomong gitu sama saya, dan itu saya ingat sampai sekarang. Betul. Kalau di generalisasi kayak gitu. Kalau di generalisasi begitu. Kalau seorang pendidik itu atau seorang guru atau seorang yang concern di pendidikan itu menyelesaikan masalah di awal. Jadi ketika masalahnya belum tumbuh atau masalahnya baru tumbuh itu bisa diselesaikan. Tapi kalau seorang dokter atau seorang medical itu dia menyelesaikan masalah ketika masalahnya sudah ada dan sudah besar. Itu sih bedanya. Nah, kalau kamu sendiri nih ngelihat dunia pendidikan di Indonesia, apalagi kita lihat tadi juga banyak banget antusiasme dari teman-teman peserta. Apa yang membuat kamu optimis terhadap pendidikan Indonesia dewasa ini, Chris? Apalagi kalau kita lihat sekarang kondisi COVID ini banyak sekolah-sekolah yang harus sekolah online gitu kan, kampus-kampus juga. Kamu ngelihatnya gimana sih optimismemu untuk pendidikan Indonesia ke depannya? Aku optimis banget sih Mas untuk pendidikan Indonesia ke depannya, karena satu, aku lihat orang Indonesia tuh sebenarnya semangat banget gitu. Mereka kebanyakan mau lebih banyak, dan mereka
banyak yang punya motivation dan drive untuk improve their condition gitu. Jadi contohnya dengan kuliah ke luar negeri, dengan misalnya kuliah lebih tinggi dan sebagainya. Dan kayak salah satu lagi yang bikin aku optimis banget adalah karena sekarang di era digital ini kayaknya pendidikan itu bukan sesuatu yang susah banget untuk digapai gitu. Jadi ibaratnya karena semuanya sekarang online dan hampir setiap orang sekarang punya handphone di Indonesia, jadi dan sekarang kayak jadi banyak apa ya, contohnya kayak ruang guru, banyak yang jadi membawa pendidikan itu untuk bisa diakses ke lebih banyak orang gitu kan. Jadi ya itu alasan kenapa aku optimis dengan apa namanya pendidikan keadaan di Indonesia. ini. Cuma kan gini Chris, mungkin ini sedikit overview juga. Sebenarnya ya di luar dari yang kita lihat secara secara makro gitu. Tapi sebenarnya big picture-nya masih banyak juga kan. Saya nggak tahu nih, kalau di Jerman sendiri banyak nggak sih sebenarnya yang kurang mampu atau mungkin yang terkendala sama biaya orang Indonesia, tapi dia tetap bisa berangkat ke Jerman gitu. Atau mungkin di Deutsche Plus sendiri ada nggak sih siswa-siswa yang sebenarnya dia pengen nih sebenarnya berangkat ke Jerman, tapi terkendala sama biaya, terkendala sama dia karena kan biaya untuk ke Jerman ini nggak murah ya Chris ya, dari ongkos, mungkin dari dia ngurus visa, yang lain-lain, biaya kursusnya juga, banyak nggak sih yang terkendala gitu-gitu? Ada banyak banget sih. Jadi kayak yang aku lihat baik dari teman-teman aku di sini yang akhirnya aku kenal di Hamburg dan juga melalui Deutsche Plus, banyak yang punya cita-cita tinggi untuk bisa kuliah ke luar negeri dan berkarir ke luar negeri, tapi terkendala di biaya gitu. Dan menurut aku kalau misalnya emang terkendala di biaya, Jerman ini menawarkan opportunity yang bagus banget karena mereka ada program-program contohnya seperti Ausbildung, di mana kita itu untuk training kita nggak perlu bayar sama sekali, dan untuk biaya hidup kita selama di Jerman kita bisa cover sendiri karena kita digaji gitu, dan gajinya itu cukup buat cover biaya hidup kita di Jerman gitu. Jadi kalau emang kondisi finansial kita mungkin di Indonesia kurang baik, bisa ke Jerman melalui jalur Ausbildung ini gitu. Walaupun ya yang dibilang modal pasti ada ya, karena terbang ke Jermannya pun sendiri butuh modal kan. Paling nggak itu sih ya, paling nggak ya. Dan selain terbang ke Jerman juga les bahasa Jermannya juga kan butuh modal juga kan. Betul. Jadi tapi itu hanya 2 modal itu yang dibutuhkan dibanding kalau kita mau ke negara lain. Which is kalau ke negara lain ya kan jarang kan yang kasih free, banyak fasilitas yang tadi di Jerman ada gitu ya. Ya betul, yang kasih free tuition dan kasih gaji gitu. Itu kan kayak jarang banget. Iya. Betul. Nah, kalau di negara-negara lain gitu kan ya, misalkan contoh di US atau mungkin kalau di Asia Tenggara gitu seperti di Singapura, kan ada student loan gitu ya. Mungkin di Jerman juga ada student loan gitu. Nah, kalau Christine sendiri kan di Indonesia nih kita belum ada student loan nih, Chris. Kalau kamu melihat fenomena ini gimana nih, Chris, kira-kira? Karena kan sebenarnya seandainya ya dari pemerintah gitu kan ada student loan, mungkin banyak mahasiswa atau mungkin anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan, terutama pendidikan tinggi ke luar negeri atau ke Jerman khususnya, itu kan dia ada facility gitu. Nah, untuk sekarang kan di Indonesia nggak ada. Menurut kamu nih, ini gimana nih, Chris, kalau soal kayak gini? Menurut aku sangat disayangkan banget sih bahwa nggak ada program student loan yang dari pemerintah gitu kan. Tapi kan ya udah, kita kan kita nggak bisa merubah pemerintah gitu. Tapi yang bisa ya, kita nunggu lah ya paling nggak ya. Ya, kita cuma nunggu kan. Tapi di luar negeri sendiri pun ada program student loan dari pemerintah, tapi ada juga dari swasta gitu. Nah, selama di Indonesia ini masih belum ada program student loan dari pemerintah, nah ini yang menurut aku kenapa akhirnya aku agree buat join webinar ini sama Dana Didik, karena menurut aku Dana Didik is the one that fills in that gap gitu. They fill in the position of student loan dari sisi swasta gitu. Nah, tapi apa itu Dana Didik dan programnya seperti apa, mungkin aku bisa serahin ke Mas Rizky yang jauh lebih knowledgeable tentang ini buat itu kita berjalan aja, terus jatuhnya iklan ya kan, enggak sih? Sebenarnya ini sih, Chris, saya cuma pengen bilang, saya lihat kan Deutsche Plus ini sebuah kapal gitu ya, sebuah kapal gitu yang mengantarkan seseorang ke tujuannya gitu, dari port A ke port B gitu kan. Nah,
Cuma kan untuk masuk ke kapal ini butuh biaya, butuh ongkos gitu kan, butuh logistik juga. Nah, itu yang mungkin kita Dana Didik bisa ikut di situ. Kita Dana Didik bisa support teman-teman yang hadir di sini, atau mungkin teman-teman punya kolega atau saudara yang memang punya dream untuk continue kuliahnya, atau mungkin mau kuliah sambil kerja di Jerman, kita bisa support. Kita bisa support buat teman-teman beli tiket kapalnya itu. Kita bisa support dalam bentuk pinjaman pendidikan. Nah, memang Dana Didik sendiri simpelnya tuh itu. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang lagi buka Tokped atau mungkin buka Shopee gitu kan, ada pay later ya. Nah, sebenarnya Dana Didik itu kayak gitu. Teman-teman beli satu fasilitas di Deutsche Plus, menggunakan fasilitas Dana Didik, teman-teman bisa pay later. Nah, pay letternya itu bisa dalam jangka waktu tertentu gitu. Dan tentunya ada biaya-biaya yang dikenakan, tapi sangat ringan seperti itu. Mungkin itu sih gambarannya mengenai Dana Didik. Cuman di sini pada prinsipnya kita mau ngajak teman-teman, karena memang waktu juga nih yang memang sudah hampir 1,5 jam, dan kita mungkin nanti akan lebih banyak untuk tanya jawab lagi. Pada prinsipnya di sini Dana Didik dan Deutsche Plus kita kolaborasi. Kita mau teman-teman yang punya dream ke Jerman bisa bareng-bareng sama Deutsche Plus sama Dana Didik, kita bisa bantu teman-teman untuk meraih mimpi teman-teman tersebut gitu. Tolong disampaikan mungkin cerita ini atau mungkin hasil webinar ini ke sahabat-sahabat kalian yang mungkin belum sempat ikut. Jadi untuk berangkat ke Jerman, untuk studi di Jerman, untuk studi plus kerja di Jerman bukan halangan lagi, karena ada Deutsche Plus, ada Dana Didik gitu. Dan syaratnya juga gampang, nanti bisa kontak tim marketing kita, bisa kontak tim Deutsche Plus, karena kita next akan kolaborasi lebih banyak lagi. Seperti itu sih sebenarnya. Itu sih simpelnya dari Dana Didik, saya nggak perlu panjang-panjang. Nah, sedikit lagi, Dana Didik ini memang satu lembaga pinjaman non-bank, kita fintech. Jadi kita sudah terdaftar di Indonesia OJK, jadi teman-teman tidak perlu takut, bukan pinjol tipu-tipu gitu ya. Tiba-tiba teman-teman dapat SMS gitu kan, pinjam modal KTP dapat 500 juta, nggak gitu. Kita sudah legal, kita sudah verify, bahkan kita sudah disupport sama Kemenristek Dikti dan juga Kominfo. Dan kita juga tadi tempat kerjanya Christine, salah satunya Johnson & Johnson adalah salah satu investor kita. Jadi teman-teman nggak perlu meragukan apa sih namanya, ini fiktif nggak ya, atau ini tipu-tipu nggak ya, nggak kayak gitu. Nanti mungkin Lovena atau Intan bisa bantu teman-teman kalau emang ada yang minat. Bisa tanya di grup juga kayak gitu. Atau mungkin kalau ada yang mau tanya pas session webinar ini, kita nggak masalah. Itu karena memang sekali lagi yang sering terjadi kendala itu adalah biaya, dan kita nggak mau karena biaya teman-teman jadi nggak bisa berangkat dan mengejar mimpi teman-teman ke Jerman. Seperti itu sih kalau dari saya mengenai Dana Didik singkatnya. Oke, kita next. Ada yang mau tanya terkait ini sebelum nanti saya pertanyaan terakhir ke Christine? Ada yang mau tanya lagi nggak mengenai Deutsche Plus, mengenai Christine, mengenai Dana Didik? Mungkin sekarang jadi tiga subjek yang bisa ditanyakan. Deutsche Plus, Dana Didik, Christine gitu. Silakan bisa raise hand. Ada yang mau tanya? Oke. Kalau saya kasih waktu 1 menit, kalau ada yang mau tanya mungkin bisa pikir-pikir dulu. Saya juga izin minum dulu ini karena memang seret juga. Jadi teman-teman juga kalau ada yang mau minum, Chris, saya izin minum dulu ya, sorry. Ya, mungkin ada yang masih kurang jelas tentang ini sih, Bang Jo, apa namanya? Apa tuh? Giveaway yang kelas, mungkin harus dijelasin lagi lebih detailnya, mungkin dari pihak Deutsche Plus bisa dijelasin lagi. Yang ini giveaway-nya Deutsche Plus? Iya. Itu mah nanti aja lah, kita kan selesai jam 9, mungkin di 20.40 lah. Ya. Ini giveaway-nya keren banget sih, terus terang. Iya, parah. Ini kalian dapat full course. Ini yang benar-benar itu nominalnya itu 7 juta. Lah. Ini kan lebat, maksudnya lebat. Itu siapa ya? Ya. Itu masih lebat kan? Lebat udah payung ya. Tolong di mute dulu, Mas. Oke. Jadi ini memang giveaway-nya, kalau menurut saya ini salah satu giveaway paling oke sih selama kita webinar. Jadi teman-teman dapat free kelas 3 bulan loh ya, bukan trial 3 hari. 3 bulan teman-teman di situ benar-benar nanti dapat pelatihan dari Deutsche Plus, dan nanti setelah lulus pelatihan itu dapat sertifikat juga. Mungkin Christine bisa jelasin nanti setelah di akhir sesi kita mengenai giveaway ini. Dan satu kelas itu kalau nggak salah kemarin Christine sempat info sama saya itu cuma 6 orang. Jadi sangat small group.
Jadi benar-benar eksklusif dan intensif. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak manfaatin kalau nanti menang. Dan harapannya ketika nanti teman-teman menang giveaway ini, teman-teman benar-benar concern juga gitu. Nggak yang datang seminggu terus hilang gitu, nggak gitu. Tapi benar-benar bertanggung jawab atas hadiah yang teman-teman dapat. Karena nominalnya bukan nominal kecil gitu kan. 7 juta hari ini gratis dari mana ya kan? Nah itu yang mungkin teman-teman harus mungkin itu yang teman-teman harus tanam. Ini mungkin sedikit review mengenai giveaway. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Atau mungkin ada yang mau ngasih komen atau apa? Boleh? Ada yang raise hand nih Bang. Boleh. Oke, si Rizka N. Sution. Iya, boleh open mic, boleh open cam, Rizka. Cek. Ya, sudah terdengar. Oke. Sebelumnya maaf kameranya burik. I think you can choose another ini sih, jangan burik lah, kurang enak gitu. Ya, kalau dipinjemin sama dana diri. Oke. Oke Rizka, boleh Rizka, gimana? Jadi device gitu kan buat kuliah. Ya, very cool. Oke, jadi dari awal tadi, sebenarnya kan aku baru nih lihat pamfletnya webinar ini di Deutsche Plus gitu kan. Jadi apa ya, baru lihat, oh ya udah malam ini join kan kayak gitu kan. Jadi nggak expect kalau ternyata pembahasannya tuh lebih ke kedokteran walaupun ada temanya kedokteran dan tapi lebih ke anak SMA gitu. Maksudnya yang baru mau melangkah gitu kan. Yes. Nah, itu membuat luka lama yang pernah apa sih? Jadi membuat luka lama SMA tuh terbuka lagi gitu, di mana aku nggak tahu apa-apa, informasi apa-apa. Jadi emang kayak aku nggak mau itu terulang lagi di nanti habis S1. Sekarang aku udah mau ke semester 6, jadi lagi UAS di semester 5 ini. Jadi ceritanya intinya aku pengen banget ke luar negeri, tapi aku nggak tahu informasi apapun tentang beasiswa luar negeri ketika di SMA gitu. Jadinya aku luntang-lantung pas mau ujian SBM dan SM kemarin. Dan akhirnya aku pilih di pendidikan bahasa Jerman. Wow. Ada yang terlambat Rizka. Mau nekat ikut webinar ini walaupun I see doctor there, but I see education juga gitu loh, kayak ya kan aku mahasiswa pendidikan kan, otomatis calon guru kayak gitu. Nah, aku nggak tahu apa-apa lagi nih nanti. Jadi karena COVID ini segala program pertukaran pelajar, soft course dan lain-lain itu nggak ada. Jadi kesempatanku ke Jerman selama kuliah itu udah sirna gitu. Wow. Nggak ada sama sekali. Karena harusnya di semester ini dan harusnya Februari berangkat misalnya gitu kan. Tapi emang nggak ada kayak gitu. Ada pun offline buat apa gitu kan. Nah, terus akhirnya berarti kalau misalnya aku memang mau ke Jerman, ya S2 atau ikut Ausbildung kayak gitu ya kan. Nah, tapi memang aku tuh terkendala biaya gitu. Jadi aku mau nanyanya lebih fokusnya ke program Deutsche Plus-nya ini. Adakah yang membantu yang S2 gitu? Maksudnya yang bukan anak SMA. Kalau tadi anak SMA kan infonya tentang kayaknya lebih banyak kayak infonya gitu kan. Nah, kalau S2 itu kan agak lebih ribet nggak sih? Nembak profesor, bukan nembak sih, apa sih? Kayak udah lebih ribet gitulah pembahasannya. Nah, biar nggak, atau malah logis nggak sih kalau aku ikut Ausbildung atau au pair dulu, tapi emang aku tuh pengen jadi guru gitu. Aku kalau misalnya orang bilang kenapa nggak jadi dosen, iya jadi dosen enak gitu kan. Cuman aku lebih mikirnya kayak lebih nyaman ke guru karena itu tadi, aku nggak mau anak-anak kecil itu nggak punya informasi gitu. Jadi mungkin guru SMA lah gitu, tapi guru bahasa Jerman kayak gitu. Makanya aku pengen tahu program Deutsche Plus ini kan tadi, apalagi ada ini ya, pembahasan motivation letter gitu-gitu kan tadi. Nah, itu apa sih yang bisa membantu aku kayak gitu buat mempersiapkan S2, ataupun ada saran nggak sih dari Kak Kris, apakah aku tuh logis gitu untuk ya udah daripada kamu nanti S2 nggak lolos karena kan S2 yang beasiswa itu banyak yang nggak lolos gitu. Nggak apa-apa Ausbildung dulu atau nggak apa-apa au pair dulu. Nah, itu gimana tuh? Tapi aku maunya ke Jerman gitu. Nggak kepikiran kayak ya udah nanti S2 di Indonesia kayak gitu, jahat banget. Oke. Nggak apa-apa dong. Ya. Nggak apa-apa, nggak salah itu. Ini bisa dengar nggak ya? Oh bisa. Soalnya dari tadi mute gitu. Oke. Iya Rizka, jadi apa namanya untuk ke Jerman itu, untuk
S2 memang ada beberapa beasiswa yang ada kan, misalnya contohnya yang disediakan oleh DAAD dan sebagainya gitu. Tapi kalau artinya kalau misalnya emang ada kendala di biaya, jalur S2 secara mandiri ke Jerman, maksudnya tanpa beasiswa itu agak susah kan, karena kepentok di deposit. Mungkin kalau Rizka udah pernah research, kalau kita mau tujuannya S1 atau S2 untuk di Jerman itu, kita harus menyediakan deposit 10.236 euro untuk biaya hidup kita di tahun pertama. Tapi kalau misalnya kita ikutnya Ausbildung atau au pair, atau kalau misalnya kita dapat beasiswa, itu nggak perlu kita sediakan dana awal untuk, dana ini tuh bukan untuk dana dibayarkan ke universitas ya, dana ini nanti begitu kita sampai ke Jerman, itu yang digunakan sebagai biaya hidup kita gitu. Jadi nanti modal awal lah gitu. Modal awal, tapi tetap harus ada modal gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya ada terkendala di situ, saran aku ya, mungkin dibandingkan kesempatan bisa dapat beasiswa, lebih banyak kesempatannya untuk diterima di Ausbildung gitu. Karena kalau misalnya beasiswa kan jumlahnya terbatas banget, yang apply juga banyak banget kan. Kalau Ausbildung yang apply banyak, tapi jumlahnya juga banyak, yang maksudnya jumlah lowongannya ya gitu. Dan kalau misalnya tadi Rizka nanya tentang di Deutsche Plus, ada nggak program untuk S2? Ada. Karena jujur aja untuk apply S2 di Jerman itu lebih nggak ribet daripada untuk apply S1. Karena kalau S1, kalau kita bukan lulusan IB atau lulusan A-level, kan harus Studienkolleg dulu kan. Nah, dan untuk masuk Studienkolleg itu, kita perlu ikut tes Aufnahmeprüfung di berbagai macam Studienkolleg, baru nanti kita bisa lihat kita diterimanya di Studienkolleg yang mana gitu. Di mana itu membuat semuanya jadi lebih ribet. Kalau mau apply-nya S2, itu langsung aja kayak anak IB atau A-level mau apply S1, kita langsung kirim aja sertifikat S1 kita, ijazah S1 kita, sertifikat bahasa Jerman kita kirim ke universitasnya, udah deh, abis itu kita tinggal tunggu jawaban dari universitasnya yang diterima atau nggak diterima. Gitu. Jadi sebenarnya untuk apply S2 sendiri, persyaratannya lebih nggak ribet daripada untuk apply S1. Oke, justru lebih nggak ribet ya. Tapi ya itu, kalau misalnya S1 atau S2 tanpa beasiswa, S1 sih emang nggak ada beasiswa ya, kalau S2 tuh yang lebih banyak beasiswa. Kalau misalnya tanpa beasiswa, ya kita harus menyediakan modal awal untuk biaya hidup kita di tahun pertama itu. Gitu. Itu yang tidak perlu untuk si Ausbildung ini. Betul. Nah di situ makanya ada dana didik dan lain-lain gitu sih sebenarnya. Balik lagi ke situ kan ujung-ujungnya. Karena memang scholarship itu pasti kan limited ya Chris ya, dan kompetitornya banyak, makanya somehow ya kalau kita nungguin scholarship nggak keterima ya kita modal sendiri juga gitu. Dan kami di dana didik itu justru ya di situ peran kita gitu kan, teman-teman yang memang belum ada modal kita kasih pinjaman dulu buat start di sana, bisa buat deposito atau yang lain-lain gitu kan, untuk ongkos atau buat ngurus visa segala macam bisa. Nah oke, ini kita udah 23.7. Mungkin ada satu pertanyaan lagi deh, nggak apa-apa buat yang nanya ke Christine, ke Dana Didik, atau mungkin ke Deutsche Plus. Bisa raise hand kalau ada yang mau tanya lagi. Atau ntar saya pilih salah satu lagi deh dari yang Zoom group chat. Ada yang mau tanya lagi, bisa raise hand. Halo Kak, selamat malam. Oke, Luh Putu boleh. Ini dari Bali berarti ya? Iya. Oke. Apa namanya? Dia emang kepengen banget kan ikut Ausbildung di Jerman, dan emang ikut webinar Dana Didik ini emang sengaja buat apa namanya, cari tahu lebih banyak tentang programnya kan ya. Oh, Lubutu ini oke. Boleh Lubutu, silakan. Jadi saya memang udah tahu Plus dari kayaknya udah setahun yang lalu deh. Terus memang mau ngambil paket Ausbildungnya. Cuman saya terkendala di biaya untuk biaya paketnya, dan mungkin untuk nanti berangkat dan ngurus segala macam. Kira-kira kalau itu Dana Didik bisa bantu di bidang apa saja ya? Semuanya. Di semuanya bisa. Jawabannya simpel banget kan, semuanya. Jadi gini, nanti dari Deutsche Plus itu package-nya berapa? Misalkan kamu kelas terus sampai ongkos, terus sampai kamu di Jerman tuh berapa gitu kan. Nanti kan itu ada package-nya. Nah, nanti itu yang kita biayain. Jadi kita itu nggak yang parsial gitu. Tapi misalkan nanti totally misalkan 40 juta let's say ya.
let's say 40 juta, ya itu 40 jutanya yang kita biayain. Gitu sih sebenarnya. Jadi kita nggak yang oke, dana didik cuma biayain ongkosnya atau dana didik cuma biayain studinya. No. Kita nggak gitu, tapi kita fully package. Jadi kamu nanti dari Indonesia belajar di Deutsche Plus, berangkat ke Jerman, terus kamu udah di Ausbildung di Jerman, itu satu whole gitu. Satu kesatuan, nanti itu yang kita biayai gitu sih. Nah, ini ada yang nanya juga, gimana cara apply ke dana didik, Kak? Nanti akses aja web danadidik.id, gitu kan, ntar teman-teman bisa lihat di situ ada pinjaman pendidikan, teman-teman tinggal masukin data-datanya. Cuman kalau untuk kita, kini terutama untuk Deutsche Plus, karena memang rekanan sama kita, nanti ada ini sih, ada ada harga khusus lah daripada yang lain-lain gitu. Nah, itu yang mungkin saya bisa jawab ke Lu Putu. Kira-kira menjawab? Iya, Kak. Terima kasih banyak. Jadi berangkat ya berarti ke Jerman ya? Jadi dong. Tenang, udah ada dana didik kok. Kita bisa support gitu kan. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman dari peserta Deutsche Plus mungkin yang kayak Lu Putu juga yang masih ada pertanyaan atau mungkin ada kegalauan gitu. Aduh, saya gimana nih berangkat ke Jerman? Jangankan deposit, duit buat berangkat beli tiket aja nggak ada, Mas, gitu kan. Nah, itu jangan takut lagi, kita udah ada, gitu kan. Kita bisa sama-sama support kalian, Deutsche Plus sama Dana Didik, untuk dapat yang teman-teman mau di Jerman nanti, gitu. Ada lagi pertanyaan? Atau saya mau ambil dari Zoom group chat? Ada lagi nggak sebelum kita ke pertanyaan terakhir nanti ke Christine? Kak, saya mau tanya. Boleh, siapa? Ya, jadi saya Poppy yang tadi sempat tanya. Oh iya, Poppy ya. Iya, jadi saya open cam ini. Kameranya agak ini sih. Ini pesertanya kameranya bermasalah semua ya? Nggak tahu ya. Emang semuanya bermasalah atau malu-malu? Kamera laptop saya emang agak ini. Nggak apa-apa. Just kidding, nggak apa-apa. Okay. Sorry. Jadi untuk saya kan masih SMA dan rencananya juga mau ke Jerman sih untuk ambil kedokteran. Wow. Dan ini sih yang jadi pertimbangan saya itu, jadi Uncu saya dengar kalau misal kedokteran di Indonesia tuh kayak yang mahal banget gitu loh. Jadi kita benar-benar perlu yang namanya Finanzielle Unterstützung. Jadi kan kedokteran itu notabene fakultas yang banyak praktikum. Nah, pas waktu praktikum itu loh yang baru kerasa banget gitu mahalnya, katanya sih gitu. Nah, kalau di Jerman sendiri kan pasti juga kedokteran dimanapun kan juga pasti banyak praktikum, dan mungkin paling banyak kalau di Jerman itu yang di Praktisches Jahr itu ya. Atau kalau nggak salah kurikulum model Studiengang itu udah dari semester awal dikenalin sama suasana rumah sakit kayak gitu, jadi kayak udah ketemu pasien gitu dari semester awal gitu. Nah itu kalau misal ada semacam praktikum gitu, apakah ada biaya tambahan gitu, Kak? Terima kasih. Jadi jawabannya di Jerman itu nggak ada biaya tambahan sama sekali. Nah, udah tuh jawab tuh. Ini yang menurut aku juga benar lumayan gila banget, karena kalau di Indonesia kita selain dari mesti bayar biaya kuliah juga setiap praktikum, misalnya kalau kedokteran kan butuh mayat kan, yang kayak bedah mayat itu. Bener banget. Ya, kadaver. Iya, kadaver. Nah, kadavernya itu kita mesti bayar sendiri lagi kan sebagai mahasiswa gitu. Kadang patungan, misalnya kadavernya 70 juta 5 orang gitu misalnya, bayar lagi kan. Terus misalnya perlu praktikum apa mesti bayar lagi. Nah, kalau di Jerman itu nggak sama sekali. Jadi semuanya udah benar-benar disediain buat kita. Dan ini bukan cuma University of Hamburg doang ya, melainkan kayak benar-benar semua universitas kayak gitu. Jadi untuk kita sebagai mahasiswa benar-benar nggak ada biaya sama sekali yang dikeluarkan. Dan bahkan kalau Praktisches Jahr ada banyak rumah sakit yang bayar kita. Jadi bukan justru dibayar ya, bukan kita expense gitu, malah kita income gitu ya. Iya. Yes. Tapi ini untuk public university loh, perlu di underline juga sih. Jadi tapi kalau yang private pun, yang PTS pun itu untuk kadaver dan segala macam itu semua udah termasuk di fee. Udah include berarti ya, Chris ya? Udah include. By the way, kalau buat yang emang kepengen banget kuliah kedokteran di Jerman, biayanya juga ada. Mungkin nilainya nggak sebagus perfect, tapi ada biayanya, itu bisa dikonsider juga buat masuk PTS. Karena nanti prospek kerjanya juga sama
aja kayak anak PTN gitu. Cuma bedanya kalau PTS mesti bayar biayanya sekitar 10.000 euro setahun. Jadi 100-an juta per tahunnya kalau di PTS. Oke. Berarti bisa hemat banget kalau ambil kedokteran di Jerman ya, Kak? Iya. hemat banget udah gitu ya itu sih balik modal kayak kan begitu kamu lulus S1 kan kedokteran kan kamu ambil spesialis gitu kan sebagai residen gitu. Nah gaji residen itu yang tadi aku bilang kan sekitar 5.000 euro potong-potong pajak jadinya sekitar 3.500-an euro gitu. Jadi kayak baru kerja 2 bulan 3 bulan jadi residen aja udah balik modal kayak biaya hidup kayak 6 tahun kuliah gitu. Jadi kayak benar-benar di sini kuliahnya balik modalnya cepet banget. Oke deh. Oke. Alles klar, Dankeschön. Oke, dia udah Jerman banget nih si Poppy ini. Hebat lah, udah banyak banget sampai udah tahu. Udah riset. Aku aja dulu nggak tahu apa-apa. Bener-bener harusnya sih ini ya jadi ya berangkat ke Jerman ya. Oke, saya mau pertanyaan terakhir sebenarnya buat Christine. Ini Chris, satu kalimat sih untuk teman-teman yang hadir di webinar ini, mungkin satu kalimat motivasi ya, supaya mereka tuh berani terus optimis dalam meraih mimpi untuk kuliah, mungkin juga kuliah sambil kerja di Jerman, dan akhirnya nanti bisa sukses seperti Christine gitu. Kuliah, kerja, terus bahkan bisa sampai bikin Deutsch Plus gitu. Kira-kira ada nggak sih satu kalimat deh buat kita semua yang hadir di sini? Satu kalimat buat kalian, pokoknya kayak sebenarnya apapun yang kalian mau, apapun yang kalian impikan, kayak baik terkendala dimanapun. Kalau misalnya kadang kan orang suka takut karena misalnya terkendala di biaya kan. Tapi yang aku bisa bilang untuk negara Jerman satu ini kayak ada 1.000 jalan menuju Jerman. Jadi benar-benar ada 1.000 jalan dan kalau misalnya kalian mau dan kalian bertekad, kalian tuh bisa benar-benar cari jalan yang akhirnya bisa nyampe gitu. Jadi kalau emang kalian beneran mau, don't give up. Karena kalau jalan satu tertutup, ada jalan lain pasti yang bisa kalian tempuh buat bisa nyampe ke Jerman dan berkarir di Jerman. Ya itu sih. Jangan malas cari informasi. Kebanyakan kadang-kadang kayak siswa SMA atau orang Indonesia kadang suka males kayak nge-Google gitu. Nah, jangan kayak gitu. Karena kakak-kakak di Jerman juga dari PPI itu semuanya juga pengen banget ngebantu dan siap banget ngebantu asalkan kalian sebelumnya udah research dulu sebelumnya gitu. Jadi kayak ya gitu. Jangan males cari informasi dan semangat terus, pasti ada jalannya. Wow, gitu ya. Jadi intinya tuh kalau saya boleh resume, kalau teman-teman memang niat itu pasti ada jalan gitu. Dan teman-teman di Jerman, PPI segala macam tuh mau kok buat support gitu kan. Dan sebenarnya banyak yang terkendala biaya, bisa ada dana didik. Yang terkendala bahasa, butuh pelatihan, butuh support, butuh informasi, ada Deutsch Plus. Yang butuh dua-duanya bisa dikolaborasikan. Pada prinsipnya sih kalau memang ada niat pasti ada jalan sih. Itu sih yang saya yakini gitu kan. Nah, oke. Kita mungkin udah di akhir ini ya, di akhir acara. Keren banget, Chris. Thank you banget. Tadi banyak banget yang kita dapat, banyak banget input-input, banyak banget sharing-sharing yang buat saya pribadi jadi motivasi juga gitu. Kalau seorang Christine yang jauh di Jerman sana aja, sembari kuliah kedokteran, yang susahnya bukan main, masih sempat bisnis, apalagi kami gitu kan di Indonesia ini yang mungkin lebih banyak waktu, harusnya kita bisa bikin bisnis, bisa juga membuat karya yang lain gitu kan. Nah, mungkin ini kita masuk ke ini ya, masuk ke apa ya, ini yang ditunggu teman-teman. Ini saya mau kasih ke moderator gitu kan, mau kasih ke Lovena lagi terkait dengan ini ada syarat dan ketentuan giveaway. Cuman ini kita mau umumin yang pemenang OVO dulu atau ini dulu nih kira-kira V? Enaknya V? Mungkin yang syarat ketentuan dulu kali ya. Oke, ini saya aja kali deh yang jelasin ya. Boleh. Oke, nanti Christine sama saya jelasin. Saya dulu jelasin secara umum, nanti Christine mungkin bisa tambahin ya Chris ya. Jadi tadi seperti yang kita singgung berulang kali, ini ada giveaway yang keren banget, super keren menurut saya. Kalau saya bukan salah satu panitia lah bahasanya, mungkin saya yang ikut nih giveaway ini gitu, karena memang worth it banget menurut saya. Jadi teman-teman bisa ikutin giveaway ini.
mendapatkan mendapatkan kelas emang kita habis beli sabun colek ya kan. Nah, mendapatkan kelas gratis selama 3 bulan ya, bukan 3 hari. Kalau 3 hari itu namanya trial ya kan. Mendapatkan kelas sekali lagi gratis selama 3 bulan di Deutsche Plus dengan nilai total yaitu 13.980. Jadi dibagi 2 gitu ya untuk 2 orang pemenang. Jadi kalau dibagi itu sekitar 6.900-an. Nah, ini hadiahnya untuk 2 orang pemenang. Ingat cuma buat 2 orang pemenang, sementara yang ikut webinar ini mungkin ada sekitar 40 sekian gitu kan. Nah, ini untuk yang ikut webinar nih ada 2 slot nih buat yang menang. Nah, nanti di kelas itu ada 6 orang ya, Chris ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dan nanti yang pemenang giveaway sama yang sisa 4-nya diperlakukan dengan sama ya, Chris ya. Nggak dibeda-bedakan kan. Umumin siapa yang pemenang giveaway-nya, siapa yang ikut kelas seperti biasa, jadi nggak. Iya, jadi mungkin tutornya juga nggak tahu lah gitu kan. Nah, intinya kita di sini menjamin teman-teman dapat pelatihan, dapat kelas yang eksklusif, intensif, dan memang berkualitas gitu. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya nggak perlu bikin esai bahasa Jerman gitu kali ya, enggak lah, nggak banget deh kayak gitu, itu nanti aja, itu urusannya pas teman-teman kursus aja. Syaratnya simple, teman-teman bikin TikTok ya, rata-rata dia punya TikTok ya. Kalau saya sama Christine nggak punya TikTok, terus terang. Kita udah kalah. Nah, kita nggak punya, jujur. Saya sama Christine tuh kayak pasti ini TikTok gitu tuh biasa. Walaupun kami ini masih under 30 juga sebenarnya gitu kan. Cuman kita ngeliat TikTok tuh kayak udah kejauhan gitu kan. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang memang punya TikTok gitu kan, membuat TikTok dengan konsep mengapa ingin belajar bahasa Jerman di Deutsche Plus dan kenapa ingin kuliah di Jerman. Kan teman-teman udah jago-jago tuh, masa Bang jago doang bisanya gitu kan, yang lain bisa lah. Tolong ntar dibikin TikTok ini yang jelas tidak mengandung sara dan sekreatif dan semenarik mungkin. Nah, standarnya gampang banget lah kayak gitu. Terus nanti TikToknya itu kan, kalau TikTok tuh video gitu nggak sih, Fe? Ya kan? Nah, nanti video gitu di-upload juga di Instagram kalian, di Instagram Feeds, tag ke Deutsche Plus dan Dana Didik gitu ya. Dan tag juga teman kalian gitu, teman kalian 3 orang. Nah, terus juga harus disertakan hashtag bersama Deutsche Plus, terus hashtag ke Jerman bersama Deutsche Plus, terus Deutsche Plus Dana Didik gitu ya. Itu yang mungkin harus teman-teman ikutin, bisa di screenshot dulu, bisa difoto dulu, bisa difoto dulu cara-caranya, nanti biar teman-teman bisa nggak bingung gitu kan, apa sih tadi syarat-syaratnya gitu kan, takutnya ada yang salah. Nah, terus nanti penilaian akan dilakukan sampai dengan tanggal 12 Januari gitu kan. Kenapa nggak 11 Januari aja biar kayak lagu ya kan. Nah, penilaian akan dilakukan sampai dengan tanggal 12 Januari dan akan diumumkan pada tanggal 14 Januari. Jadi seminggu lagi, masih banyak waktu, dan kita tunggu kreativitas teman-teman. Ini rata-rata pasti milenial, kayaknya mainstream banget ya. Rata-rata pasti teman-teman yang sangat, sangat sudah fasih dengan sosmed, dengan TikTok khususnya, kami yakin bakal banyak video-video yang keren-keren nih. Kita tunggu teman-teman. Mungkin dari saya itu, Chris, ada tambahan nggak buat yang giveaway ini? Ya, jadi sebenarnya dari giveaway ini yang kita mau lihat itu, karena kan satu kelas isinya juga cuma 6 orang kan. Nah, jadi setiap siswa itu kayaknya berpengaruh banget terhadap jalannya kelas itu dan keseruan kelas itu gitu. Jadi kita kepengen banget bahwa anak-anak yang menang giveaway ini emang kepengen banget ke Jerman dan kepengen banget belajar bahasa Jerman. Ya, jadi TikToknya jadi di dalam TikToknya bisa dikasih tahu sekreatif mungkin dan sebanyak effort mungkin, kayak kalian kenapa kepengen ke Jerman dan kenapa kepengen belajar bahasa Jerman gitu. Dan ya, jadi totalnya kalian bakal ikut kelasnya selama 3 bulan. Jadi kalau di Deutsche Plus itu satu level itu 3 bulan. Jadi kalau lain kayaknya di banyak tempat kursus lain kan levelnya dibagi-bagi kan. Jadi misalnya contohnya di Goethe kayak A1 dibagi jadi A12, A11, A12, A13. Dan misalnya setelah itu baru bisa naik ke A2 dibagi lagi. Nah, kalau di Deutsche Plus itu nggak dibagi, jadi kita A1 itu 3 bulan, A2 3 bulan, B1 3 bulan, B2 3 bulan. Nah, itu jadi kalian bisa ikut the full class of A1, which is a beginner's class. Jadi ini kelasnya untuk beginner. Dan ya, kalian setelah itu bakal dapat sertifikat kelulusan A1 yang bisa kalian pakai buat apapun yang kalian mau gitu. Yes, very cool. Jadi teman-teman dicatat, bisa di screenshot, bisa di
foto gitu kan. Oh iya. Gimana? Ada tambahan lagi, Chris? Iya, kemarin ini kan yang menang 2 orang kan giveaway. Nah, jadi yang 1 orang itu kriteria menangnya adalah kreativitas dan motivasi, dan yang 1 orangnya lagi itu dengan yang like terbanyak gitu. Jadi kalian bisa juga invite teman-teman kalian atau tag teman-teman kalian sebanyak-banyaknya untuk, atau minta tolong teman kalian untuk like video TikTok kalian. Jadi kalau misalnya, jadi kalian chance untuk menangnya lebih besar gitu. Bisa either menang dari kreativitas dan kualitas video TikTok kalian, atau bisa menang dari jumlah like terbanyak. Dari engagement-nya gitu ya, benar-benar. Ini tambahan tuh. Jadi ada 2, satu yang memang kreatif banget, satu yang engagement-nya paling tinggi gitu ya. Gitu guys, mungkin untuk teman-teman ini perlu dicatat juga tuh. Nah, cuman ini saya mau tambahin lagi karena ini memang tadi menyambung yang Christine bilang, kelasnya ini memang kelas eksklusif, diharapkan yang menang yang benar-benar komitmen ya. Maksudnya ketika dia ikut challenge ini benar-benar gue memang pengen menang dan gue memang pengen ikut dan gue bakal komit di kelas ini. Karena memang sayang banget kalau udah menang tapi habis nanti seminggu atau 2 minggu quit gitu dari kelas ini. Nah itu nggak kita pengen tuh yang kayak gitu. Jadi ini menang yang bertanggung jawab lah istilahnya seperti itu. Kalau mungkin dianalogikan kayak teman-teman ketika dapat scholarship dari satu company atau dari satu institusi dan teman-teman harus ikut eventnya sampai memang selesai kayak gitu kan. Nah itu mungkin teman-teman untuk syarat dan ketentuan giveaway yang menurut saya keren banget ini. Selanjutnya mungkin kita ini ya pengumuman yang OVO kali ya, Mbak Lovena ya. Mungkin foto dulu kali ya, baru nanti Oke, bisa. Baru. Oke, siap. Aku stop. Mungkin kita bisa foto dulu, kita bisa stop sharing dulu. Teman-teman mungkin bisa open cam. Open cam. Nanti akan share di grup. Nanti tolong bentuk jarinya atau tangannya D ya. Ini kebetulan Dana Didik sama Duit Plus depannya sama-sama D gitu kan. Oke. Kecuali Dana Didik lain gitu kan, jadi agak bingung nih. Makanya jadi iya ya, kita bentuk huruf D ya. Kayak gitu aja sih. Nanti bisa didokumentasikan, bisa dibuka. Boleh. Oke. Tunggu dulu kali ya, sampai pada buka dulu kali ya. Sudah? Ya, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, Mbak Lovena, mungkin bisa dimulai. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you banget. Ada mengenai yang tadi giveaway-nya ya. Boleh. Kalian ada kenal teman kalian yang kebetulan hari ini berhalangan buat ikut giveaway, buat ikut webinarnya, tapi kalian tahu mereka kepengen banget buat ke Jerman dan kepengen banget belajar bahasa Jerman, kalian bisa juga ajak mereka buat ikut challenge TikTok-nya. Nah, itu baik banget tuh. Iya, yang nggak ikut webinar aja masih boleh ikut tuh challenge ya sebenarnya. Kalau saya yang sponsor saya nggak mau ini kebetulan Christine-nya langsung, CEO-nya langsung. Karena memang kemurahan hati dia memang buat pengen bantu teman-teman yang memang punya keinginan untuk belajar bahasa Jerman. Iya, sebenarnya soalnya kayak tujuan utama Deutsche Plus ada kan, kayak kenapa aku mengorbankan kayak intinya istilahnya mengorbankan karir aku sebagai dokter di Jerman, karena emang aku percaya banget kan sama opportunity buat ke Jerman ini buat dibuka buat lebih banyak orang Indonesia, sebanyak mungkin di Indonesia gitu. Makanya dari cara giveaway ini diadakan juga ya kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian ada kenal orang yang emang kepengen banget, ya boleh gitu ikut challenge-nya. Tapi kenapa dibikin challenge? Supaya kita bisa sure bahwa orang yang menang emang niat dan kepengen gitu. Betul. Oke, keren banget. Oke, next. Mungkin dari kami itu ya, dari saya mewakili Dana Didik mengucapkan terima kasih buat teman-teman nih yang sudah ikut. Nanti ini belum selesai acaranya, nanti terakhir nanti di Lovena. Intinya kalau kami dari Dana Didik bersama Deutsche Plus, kita di sini siap untuk mensupport teman-teman yang punya cita-cita, yang punya keinginan untuk belajar bahasa Jerman, bahkan sampai berangkat di Jerman dan berkarir di Jerman.
Nanti ketika memang ada kendala terkait pendanaan, Dana Didik siap sebagai pendana, dan nanti terkait pembimbingan atau pelatihan, Doispes juga siap sebagai lembaganya. Mungkin dari saya itu, mungkin Christine kalau ada tambahan, boleh Chris? Enggak, kayaknya udah disampaikan semua sama Mas Rizky. Ya. Oke, gitu aja kali ya. Oke teman-teman, itu dari saya sama Christine. Nah, makasih banyak buat semuanya, thank you banget. Jangan leave dulu karena ini ada pengumuman yang menang OVO. Nah, akhir kata dari saya mewakili semuanya, saya, Christine, dan jajaran Doispes dan Dana Didik, kita mengucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kasih ke ini ya, ke Lovena ya, untuk next next pengumuman pemenang giveaway OVO-nya. Thank you, selamat malam. Oke, terima kasih Bu Christine dan Pak Jonathan. Jadi sekarang aku bakal ngumumin nih pemenang OVO-nya kira-kira siapa. Yang pertama itu ada TD Story _ boleh raise hand orangnya yang mana? Ini kita diundi ya Kak ya? Iya, betul. Dan boleh raise hand? Siapa namanya? TD Story _ di Instagram. Ada tuh, aku Kak, Yustika Dewi. Oke. Nanti orangnya mana? Coba open cam dong. Boleh open cam. Jangan-jangan ini fiktif lagi kan? Mana Yustika? Mana nih Yustika? Oke, Yustika. Subhanallah, habis sholat kayaknya ya. Lumayan ini dapat OVO bisa langsung beli GrabFood ya. Oke, selanjutnya juga ada Nakadorin. Nakadorin itu siapa? Boleh raise hand? Oke, boleh buka videonya? Buka camnya. Oke, Desnanda Rinaldi. Boleh buka cam. Oke, wow. Congratulations. Lumayan ya buat ini ya, buat jajan gitu. Oke, dan yang terakhir nih ya, itu adalah Rizka Maulidina Nasution. Kayaknya yang nanya ya. Iya tadi yang nanya. Ini kayak bener-bener hoki banget nih hari ini menang giveaway. Calon guru bahasa Jerman kita nih hoki juga ya. Oke. Oke, nanti mungkin bisa hubungi Dana Didik di grup, kan ada ini ya, ada personal kontaknya. Boleh dihubungin aja nomor teleponnya, nomor telepon OVO-nya. Nanti akan kita kirim OVO-nya. Seperti itu. 3 sih. Mas Desnanda di mute dulu. Oke. Sudah. Oke, Fe, bisa di closing, Fe. Udah jam 9 lewat. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam webinar ini. Mungkin nanti minggu depan, mungkin nanti kita akan kabarin lagi untuk link pengambilan e-sertifikatnya ya, guys. Oke. Kita tunggu ya untuk yang ikut challenge betul. Kelas di Doispes-nya. Kita tunggu nih anak-anak sekarang TikTok-nya. Oke, thank you guys. Terima kasih semuanya. Auf Wiedersehen, ya kan? Oke, thank you semua. Saya izin live ya. Oke, saya and for all ya. Terima kasih. Danke. Ya.